571. Aku baik-baik saja. Jensen menghampiri Glenn dan Amanda yang sedang ditandu lalu memijat mereka berdua dan menggunakan Profound Key untuk mengurangi luka mereka berdua. Sayangnya, jarum perak Jensen dan ramuan obat herbal tertinggal di dalam barak, sedangkan Profound Key hanya tersisa sedikit. Kalau tidak, Jensen tentu dapat segera menyembuhkan mereka berdua. Bagaimana situasi saat ini? Setelah sedikit menyembuhkan luka Glenn, Jensen kembali bertanya. Jensen, istirahatlah dulu dengan baik, jangan macam-macam. Macan hitam melihat bahwa Jensen sendiri terluka, tetapi Jensen tetap saja membantu menyembuhkan luka Glenn dan Amanda. Hati macan hitam pun diam-diam tergerak. Macan hitam lalu menyampaikan kabar secara singkat, tujuan barak dan komplotannya adalah melarikan diri dari wilayah perbatasan. Tim operasi khusus sedang menghadang mereka di dalam hutan. Waktu yang tersisa sangat sedikit. Ada berapa banyak korban yang mati dan terluka? Jensen kembali bertanya. Macan hitam menghela napas, 23 orang tewas, 98 orang luka parah, dan 72 orang luka ringan. Ini adalah laporan perang sebelumnya, tetapi menurut laporan perang terbaru, 8 anggota tim operasi khusus telah tewas, termasuk tim macan. Setelah jeda sejenak, macan hitam lanjut berkata dengan suara pelan, macan emas, macan awan telah tewas. Jensen tiba-tiba menggertakkan giginya. Macan emas adalah wakil ketua tim, sedangkan macan awan adalah tentara tua yang sering berbicara dengan bahasa Kanton. Kemarin, mereka semua baru saja bercengkerama dan tertawa bersama. Namun, hari ini, mereka malah telah tiada. Macan emas, ayah dari 2 orang anak, hanya pulang mengunjungi anak-anaknya setahun sekali. Sebelum berangkat menjalankan misi, macan emas selalu melihat foto anak-anaknya terlebih dahulu. Dia bahkan berkata kepada Jensen bahwa dia merasa bersalah terhadap anak-anaknya. Saat pensiun nanti, dia tidak ingin melakukan apapun selain menemani anak-anaknya setiap hari. Akan tetapi, dia tidak memiliki kesempatan ini lagi. Macan awan, seorang pria yang selalu ceria dan masih belum menikah. Di kampung halamannya, dia sudah dijodohkan dengan seorang wanita. Dia berencana akan menikah akhir tahun ini. Keparat? Tubuh Jensen gemetar. Jensen adalah seorang dokter yang telah menyelamatkan banyak orang. Namun, Jensen sekarang baru menyadari bahwa para tentara menyelamatkan lebih banyak orang. Berkat jasa para tentara yang rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kedaulatan negara, rakyat kita dapat hidup dengan damai dan tenteram. Ketua, dokter meminta izin untuk keluar bertempur. Jensen tiba-tiba menatap macan hitam. Kamu sudah gila. Macan hitam pun murka dan langsung berdiri. Dia menegur, tubuhmu penuh dengan luka, selain itu, barak juga sudah kabur ke wilayah perbatasan. Kamu tidak mungkin bisa mengejar mereka. Mereka adalah saudara-saudaraku. Aku tidak bisa melihat mereka mati sia-sia. Jensen berkata dengan tegas sambil menatap Glenn dan Amanda, penjahat luar negeri ini sangat arogan. Dia sengaja melecehkan kehormatan Huaxia di dunia internasional. Barang siapa yang melecehkan kehormatan Huaxia, pasti akan kita basmi tak peduli dimanapun dia berada. Aku tahu, hanya saja kamu masih terluka. Macan hitam mengerutkan kening. Ketua, tak peduli kamu setuju atau tidak, aku tetap harus berangkat bertempur. Jensen membuka pintu mobil lalu berjalan pergi. Macan hitam yang terkejut akhirnya tidak mengejar Jensen. Macan hitam hanya berteriak, Jensen, kamu bukan pecundang. Jensen berhenti sejenak sambil menggelengkan kepalanya dan kemudian menghilang di kegelapan malam. Jensen juga membawa pergi berbagai peralatan. Sayangnya, jarum perak dan pedang bayangan masih tertinggal di barak, kalau tidak, Jensen tentu akan lebih mudah menjalankan misinya. Selain itu, Profound Key yang tersisa di dalam tubuh Jensen sudah tidak mencukupi dan hanya bisa digunakan untuk penyembuhan luka. 1 jam berlalu, pertempuran di hutan masih berlangsung sengit. Di dalam kegelapan, api tembakan senjata sangat menyilaukan mata. Anggota dari 3 tim kecil yang tergabung dalam tim operasi khusus terus menekan pihak musuh. Namun, mereka masih kesulitan mengejar pihak musuh. Wajah mereka penuh kelelahan. Mereka telah menjalani latihan militer kemudian berperang melawan tentara bayaran, sehingga tubuh mereka pun telah mencapai batas kemampuan. Satu-satunya hal yang membuat mereka terus bertahan adalah semangat juang yang tinggi. Bang! Pada saat ini, suara tembakan terdengar.
Ledakan terjadi di area yang luas di depan mereka. Pohon besar pun tumbang. Ledakan kembali terjadi. Ledakan masih belum berhenti, beberapa pohon diledakkan secara bergiliran. Apa yang sedang terjadi? Pihak markas menyaksikan situasi di lapangan melalui tampilan layar sambil bertanya kepada para anggota tim kecil. Namun, semua orang masih belum jelas dengan situasi sebenarnya. Sebentar, sepertinya pasukan bala bantuan telah tiba. Itu adalah dokter. Anggota tim macan mengamati radar yang mereka pegang sambil tersenyum dengan penuh semangat. Aku sudah tahu. Dokter telah menemukan bom yang disembunyikan di dalam hutan dan kini sedang menggunakan peluru untuk memicu ledakan. Macan hitam menduga seperti itu di dalam markas. Akan tetapi, macan hitam sebenarnya juga merasa terkejut. Kecepatan Jensen sangat dahsyat sehingga Jensen dapat tiba di medan perang hanya dalam waktu 1 jam. Lantas, apakah Jensen berangkat dengan mobil? Siapa itu dokter? Pria tua yang berdiri di sebelah langsung bertanya. Dokter adalah orang yang menghancurkan markas dan menembakmu. Macan hitam menjelaskan. Pria tua itu terlihat kagum sambil menganggukkan kepala. Dokter sebelumnya bersama dengan macan tutul dan putri. Berkat bantuan dokter, mereka berdua pun selamat dari kematian. Arthur lanjut berkata. Anak ini lumayan hebat, tetapi dia sepertinya juga terluka. Siapa yang mengizinkan dirinya pergi ke medan perang? Pria tua itu bertanya dengan wajah kesal. Dokter sendiri yang bersikeras ingin pergi. Macan hitam memuji Jensen. Selain itu, dokter adalah penembak jitu terbaik di tim kami. Dia pasti bisa membantu tim. Pria tua itu tidak bertanya apapun. Dia hanya memuji, di malam hari pun, dia bisa mendeteksi tempat di mana ranjau dipasang. Dia benar-benar memiliki pengamatan yang baik. Duar. Saat ini, hutan terus dibombardir. Nyala api membumbung tinggi ke udara, menerangi sebagian sisi langit. Ketika pasukan cadangan di kejauhan melihat situasi ini, semangat juang mereka semakin meningkat. Kecepatan gerak pasukan pun bertambah. Persetan. Di dalam hutan yang gelap, terdengar suara umpatan. Mereka terus-menerus membersihkan ranjau. Cepat atau lambat, mereka pasti akan menyerang kemari. Senior Angsan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya dengan suara pelan. Kita telah menghadang mereka selama 4 jam. Ayo mundur. Kita tinggalkan Huaxia secepatnya. Seorang pria kurus berpakaian kamuflase menggerutu. Mundur. Dalam kegelapan, mereka satu persatu mundur. Bang! Pada saat ini, peluru senapan sniper datang menerjang, mengakhiri hidup salah seorang dari tim mereka. Penembak jitu. Anggota pasukan yang mundur sontak terkejut. Mereka semua pun langsung tiarap. Duar. 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 Terjadi pengeboman tanpa henti di belakang mereka. Serang. Masing-masing tim kecil dari tim operasi khusus langsung menyerang dan saling berhadapan dengan pasukan tentara bayaran. Sialan, mereka sudah datang kemari. Itu dia penembak jitu mereka. Kalau bukan karena dia menyapu ranjau, pasukan khusus mereka ini juga tidak berani keluar menyerang. Hadang mereka lalu mundur. Kedua belah pihak mulai baku tembak dan pertempuran sengit pun terjadi. Bang! Jensen duduk di atas pohon dan terus menembak. Tembakan Jensen menewaskan seorang tentara bayaran. Kedua tangan Jensen tiba-tiba terasa sakit. Tulang lengan yang patah ikut berdampak bagi kemampuan menembak Jensen. Sebelumnya, Jensen berhasil menemukan ranjau di malam hari dengan menggunakan ki melihat. Setelah sekian lama, tembakan di dalam hutan pun berakhir. Tim operasi khusus lalu melaporkan situasinya. Lapor, di dalam hutan, ada 12 orang tentara bayaran. 1 orang berhasil kabur, sedangkan lainnya telah tewas. Di markas, semua orang pun tersenyum. Masalah rumit ini akhirnya selesai juga. Terus bergerak maju. Waktu kalian telah tertunda selama 4 jam, kita harus menghentikan barak dan komplotannya. Pria tua itu mengeluarkan perintah. Selain itu, orang yang melarikan diri bernama Angsan, salah satu pemimpin resimen tentara bayaran Sky Axe. Kali ini mereka mengutus 2 orang pemimpin, yang satunya lagi bernama Artes. Kita harus menangkap kedua orang ini. Tim operasi khusus terus bergerak maju, tetapi jumlah anggota pasukan mereka jauh lebih sedikit. Anggota yang terluka tetap berada di tempat sambil menunggu bala bantuan dari pasukan cadangan.
Selain 11 orang yang telah tewas, jumlah anggota resimen tentara bayaran Sky Axe masih tersisa 20 orang yang semuanya berada dalam kondisi prima dan siap tempur. Perang pengejaran semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi pihak Huaxia. Episode 572. 1 jam kemudian. Bang! Seorang anggota tim serigala yang maju pun tertembak dan jatuh tergeletak di tanah. Gawat, ada penembak jitu! Medan di sini sangat luas tanpa ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pelindung. Jika kita buru-buru menyerang, kita akan menjadi sasaran empuk. Semua orang langsung bersembunyi. Bang! Pria yang jatuh tergeletak itu ditembak lagi. Wakil ketua. Mata para anggota tim serigala langsung memerah. Aku akan pergi menyelamatkannya. Seseorang menyelinap melewati cahaya redup malam. Dia memang sangat pintar karena terpikir ide untuk bergerak maju sambil berlindung di balik batu besar. Bang! Namun, dia juga tertembak. Peluru masih saja bisa menembus batu yang sangat tebal. Gawat, peluru penembak jitu punya daya tembus yang dahsyat. Jangan keluar, mereka hanya ingin melukai kita tanpa maksud membunuh kita. Mereka hanya ingin memancing kita keluar. Seandainya, kita semua keluar, kita semua akan mati tertembak. Semua orang berbicara dengan radio komunikasi. Bang! 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 Pada saat bersamaan, anggota pasukan tim khusus yang sedang dibidik akhirnya tertembak satu persatu. Akan tetapi, orang ini sangat tangguh. Dia bahkan tidak terkejut sedikitpun. Dia tahu bahwa tujuan pihak musuh adalah menjebak rekan-rekannya masuk ke dalam perangkap. Wakil ketua. Anggota tim serigala menerobos ke sana dan berhasil menghampiri wakil ketua dengan selamat. Bang! Bang! Penembak jitu yang sedang bersembunyi langsung melepaskan 2 tembakan berturut-turut. Kedua orang yang maju langsung tertembak dan jatuh tergeletak seketika. Kaki mereka patah. Pihak musuh sengaja mengutus penembak jitu untuk membidik lebih banyak mangsa. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Jika kita tidak membunuh penembak jitu mereka, kita akan tertahan di sini. Para anggota tim operasi khusus pun merasa sangat cemas. Sebelumnya, waktu mereka telah terbuang banyak. Jika mereka masih membuang waktu di tempat ini, mereka akan menemui kesulitan. Seiring berlangsungnya pertempuran, jumlah anggota tim mereka pun semakin sedikit. Kalaupun pasukan Kompi yang sedang dalam perjalanan akhirnya tiba, Barak sepertinya telah keluar dari wilayah perbatasan. Mereka hanya ada seorang penembak jitu. Jika kita semua maju dan menghajarnya, kita lihat apakah dia masih bisa memberikan perlawanan? Benar sekali. Waktu tugas yang tersisa sangat singkat, sehingga ada pengorbanan yang harus dilakukan. Semua orang saling memandang lalu bergegas keluar menyerang satu persatu. Bang! 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 Namun, saat mereka baru hendak keluar menyerang, beberapa orang langsung tertembak dan jatuh tergeletak. Gawat! Cepat bersembunyi, ada 3 orang penembak jitu di pihak musuh. Rencana dan strategi pertempuran yang baru dibentuk akhirnya kembali gagal. Mereka menghitung jumlah penembak jitu pihak musuh dengan keliru. Di markas, wajah semua orang juga terlihat murung. Resimen tentara bayaran Sky Axe memang bukan pasukan sembarangan. Pasukan mereka kaya akan pengalaman bertempur di dalam hutan. Ketua, sebaiknya kita mendatangkan Raja Prajurit Huaxia Utara lalu menurunkan beberapa tim operasi khusus untuk datang membantu. Kepala Komandan Strategi berkata dengan cemas. Sudah terlambat. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, suruh mereka mundur saja. Mundur? Kita telah berjuang sekian lama, target kita semakin dekat. Kalau kita mundur sekarang, bukankah pengorbanan kita akan menjadi sia-sia? Ketua tim serigala mendesak. Apalagi yang bisa kita lakukan? Banyak korban jatuh di ketiga tim kecil kita. Lagi pula, setelah bertempur semalaman, tubuh mereka sudah mencapai batas kemampuan. Pria tua itu berkata dengan dingin. Wajah beberapa ketua tim tampak murung. Suruh mereka mundur saja. Mereka adalah para tentara yang luar biasa. Mereka telah membuat seluruh rakyat Huaxia bangga. Pria tua itu menghela napas. Coba kalian lihat. Ada seseorang yang keluar menyerang lagi. Arthur tiba-tiba menunjuk ke layar. Sembarangan. Apa masih tidak cukup banyak korban berjatuhan? Pria tua itu langsung memarahinya, siapa orang ini? Dia tidak taat pada perintah selama pertempuran.
Dia benar-benar membangkang. Dia adalah dokter. Raut wajah macan hitam sontak berubah. Saat ini, Jensen maju menyerang seperti seekor macan tutul. Jensen memegang senapan sniper dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Anggota ketiga tim kecil juga melihat Jensen. Mereka semua langsung memarahi Jensen dan menganggap Jensen telah berbuat gila. Sebelumnya, mereka semua telah menguji berbagai metode, tetapi pihak musuh sangat berpengalaman dan sama sekali tidak masuk ke dalam perangkap. Meskipun mereka tahu di mana penembak jitu sedang bersembunyi, jarak tembak senjata mereka tidak dapat menjangkau tempat yang jauh. Benar saja, ketika Jensen semakin dekat dengan anggota tim yang terluka, peluru datang menerjang dalam kegelapan dan membuat Jensen terjatuh. "Dokter!" Semua orang berteriak dengan tegang. "Tidak apa-apa, aku masih hidup." Suara Jensen terdengar di radio komunikasi, membuat semua orang akhirnya merasa tenang. "Dokter, kamu jangan sembarangan." Pihak markas telah memerintahkan MU untuk mundur. "Siapa yang menyuruhmu keluar menyerang?" Macan hitam sangat mengkhawatirkan Jensen. Dia pun terpaksa menegur Jensen. "Bang!" Namun, pada saat ini, terdengar lagi suara tembakan, semua orang kembali dibuat terkejut. Tak lama berselang, semua orang pun sadar bahwa ternyata tembakan ini bukan ditembak oleh penembak jitu, tetapi tembakan ini dilepaskan oleh Jensen. Satu orang terbunuh. Pada saat bersamaan, suara Jensen terdengar di radio komunikasi. Semua orang sontak terdiam. Apakah Jensen telah menemukan titik persembunyian penembak jitu saat Jensen berlari keluar menyerang tadi? Pada saat bersamaan, Jensen kembali berlari keluar sambil menggunakan pelindung untuk menolong anggota tim yang jatuh terluka. Bang! Dalam kegelapan, penembak jitu kedua mulai melepaskan tembakan. Namun, Jensen sepertinya dilindungi oleh para dewa karena sebelum tembakan itu dilepaskan, Jensen sudah terlebih dahulu tiarap sehingga peluru yang hendak ditembakkan pun kosong. Bang! Jensen berhasil menemukan tempat persembunyian penembak jitu setelah tembakan ini. Jensen pun langsung balas menembak. Satu orang lagi terbunuh. Jensen bergumam dengan nada sinis. Di dalam radio komunikasi, semua orang mendengar suara Jensen. Orang ini adalah penembak jitu dengan bakat alami. Hanya dalam waktu 1 detik, dia tidak hanya menghindari peluru, tetapi juga berhasil menemukan lokasi musuh. Selain itu, dia sepertinya juga mengetahui sudut mati dan arah lari penembak jitu, sehingga memaksa hanya seorang penembak jitu yang bisa membidiknya dengan tepat. 2 orang penembak jitu lainnya malah membidik dari sudut mati. Benar. Dia mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan mereka satu persatu, menyisakan seorang penembak jitu. Semua orang saling berkomentar. Mereka semua benar-benar terkejut. Pria tua itu tersenyum sambil berkata kepada macan hitam, "Dokter di tim kalian memang hebat." Macan hitam sontak terkejut. Namun, hatinya ikut merasa senang. 2 orang penembak jitu berhasil dibasmi, sedangkan penembak jitu ketiga masih belum melepaskan tembakan. Jensen menunggu sebentar dan menduga bahwa pihak musuh telah mundur. Tentara bayaran itu sangat pintar. Dia sadar bahwa dirinya seorang tidak akan sanggup memberikan perlawanan. Anggota tim kecil juga keluar menyerang sambil menjaga area di sekeliling mereka. Mereka pun menemukan bahwa jumlah anggota tim mereka ternyata hanya tersisa 9 orang dari sebelumnya yang berjumlah 36 orang. Ada yang telah tewas dan ada juga yang terluka parah. Lapor! Suara dari markas pun masuk. Setelah mendapatkan laporan jelas mengenai situasi terkini, pria tua itu berkata dengan datar, "Perintahkan pasukan untuk mundur." Pihak musuh berjumlah 33 orang dan memiliki 13 orang penembak jitu. Lagi pula, perang yang kalian jalani adalah perang sporadis. Upaya kalian cukup membanggakan kami. Selanjutnya, serahkan sisanya kepada pihak markas. Ketua. Mereka semua tidak terima dengan perintah ini karena mereka semua ingin membalaskan dendam saudara-saudara mereka yang telah tewas. Mundur sekarang juga. Kalian semua adalah tentara kebanggaan Huaxia. Kalian semua adalah tentara unggulan Huaxia. Kami tidak boleh kehilangan kalian. Pria tua itu berkata dengan datar, "Kalian tidak perlu khawatir, pesawat pengebom telah disiapkan. Sebelum matahari terbit besok pagi, wilayah perbatasan akan dihancurkan hingga luluh lantah. Mereka tidak akan bisa meninggalkan wilayah Huaxia."
Meskipun semua anggota tim kecil merasa tidak rela, mereka tetap harus mematuhi perintah. Mereka satu persatu mengepalkan tangan. Meskipun pihak markas telah memiliki rencana dan strategi pertempuran baru, tampak jelas bahwa kekuatan pasukan khusus masih kalah jauh dibandingkan kekuatan resimen tentara bayaran internasional. Jika kabar itu tersebar hingga dunia internasional, seluruh dunia akan menertawakan pasukan khusus negara kita. Saat ini, Jensen pun pergi dengan membawa senapan. "Dokter, kemana kamu hendak pergi? Pihak markas telah menyuruh kita mundur." Seorang anggota tim serigala bertanya sambil mengerutkan kening. "Aku akan membalaskan dendam saudara-saudaraku." Dalam kegelapan, mata Jensen seperti mata serigala kesepian di tengah cahaya malam. Hati Jensen benar-benar diliputi dengan rasa dendam, kemarahan, dan kebrutalan. Episode 573. "Kamu tidak mematuhi perintah?" Semua orang pun terkejut. Para tentara bayaran ini berani bertindak sesuka hati di wilayah negara Huaxia. Mereka bahkan membunuh saudara-saudara kita dan bermain-main dengan potongan kepala saudara-saudara kita yang telah mereka penggal. "Aku tidak mungkin membiarkan mereka lolos dengan tenang," Jensen berkata dengan pelan. Memang benar begitu, tetapi pihak markas telah mengeluarkan perintah untuk meledakkan wilayah tak berpenghuni dengan pesawat pengebom hingga rata. Kalian seharusnya tahu, jika terjadi pengeboman dalam skala besar, dunia internasional akan menertawakan ketidakmampuan pasukan negara kita. Kita tidak boleh kehilangan muka. Jensen berkata demikian lalu menghilang dalam kegelapan malam. Semua orang pun diam dan tidak membujuk lagi. "Dokter, kita harus membalaskan dendam macan emas, macan terbang, dan saudara-saudara kita yang telah meninggal." Seorang anggota tim macan berseru, "Jika kamu mati dan telah berjuang sekuat tenagamu, aku juga akan membalaskan dendam untuk kalian semua." "Aku juga." Mereka satu persatu ikut berseru. Sekarang, mereka semua telah diperintahkan untuk mundur, sehingga mereka semua terpaksa harus pergi. Namun, setelah ini semua berakhir, mereka semua pasti akan berangkat ke luar negeri untuk membalas dendam terhadap resimen tentara bayaran Sky Axe. Apa yang sedang dia lakukan? Siapa pria ini? Apa dia tidak mendengar perintah? Di markas besar, kepala komandan strategi melihat ke layar dan langsung marah besar. Macan hitam malah menemukan sesuatu, itu ternyata dokter, anggota tim kami. Sembarangan. Dia seharusnya ditembak mati karena telah melanggar perintah atasan. Kepala komandan strategi berkata dengan sinis. Mungkin saja dokter punya jalan keluar, biarkan saja dia mencobanya. Macan hitam mendesak. Kepala komandan strategi menggerutu, pasukan pihak musuh masih tersisa 19 orang. Selain itu, masih ada 2 orang pemimpin tentara bayaran yang melindungi barak. Jensen seorang diri tidak mungkin sanggup menghadapi mereka. Dia akan merusak rencana dan strategi pertempuran yang telah dibuat. Dokter. Pria tua itu menyipitkan matanya dan menatap macan hitam sambil berkata, "Menurutmu, apakah dia akan berhasil?" Macan hitam mengerutkan alis. Jensen telah terluka parah dan terpaksa harus terlibat baku tembak saat mengikuti latihan militer. Sepertinya, Jensen akan sulit berhasil. Macan hitam mengangkat kepala lalu berkata, "Jika dia gagal, aku akan menemaninya pergi ke pengadilan militer." Macan hitam, kamu sudah gila. Apakah kamu rela mengorbankan karirmu demi seorang tentara biasa? Kepala komandan strategi pun menegur dengan keras, tentara ini tidak mematuhi perintah atasan dan meninggalkan tugas tanpa izin. Dia pasti akan diadili di pengadilan militer. Kalaupun dia dijatuhi hukuman tembak mati, kamu sama saja mencelakakan dirimu sendiri jika bersikeras melindungi dirinya. Dia adalah bawahanku. Macan hitam bersikukuh. Pria tua itu tiba-tiba menyela, "Oke, hubungi pesawat pengebom untuk berhenti bergerak. Beri dia sedikit waktu." Ketua. Kepala komandan strategi menggerutu sambil menghentakkan kakinya dengan kesal. Jika tentara ini merusak rencana pertempuran, mengakibatkan barak lolos dari pengejaran, dan membuat negara kita kehilangan muka, dia pantas dijatuhi hukuman tembak mati bahkan bila perlu hingga 10 kali. Macan hitam mengabaikan ucapan kepala komandan strategi dan langsung menghubungi Jensen melalui radio komunikasi. "Dokter, bagaimana kondisi lukamu? Berapa banyak amunisi yang masih kamu punya? Cepat laporkan situasimu sekarang." Dalam kegelapan, Jensen bergerak cepat. Profoun Ki di dalam tubuhnya membuat tubuhnya terasa hangat, sehingga kesadarannya tetap terjaga.
Suhu di sekitarnya sangat rendah, ditambah lagi dia sudah tidak makan hampir sepanjang hari, kekuatan fisiknya pun sudah mencapai batasnya. Lukaku tidak terlalu bermasalah, aku masih punya 18 butir peluru dan 3 buah granat. Jensen menjawab. Aktifkan tampilan video. Macan hitam kembali mengeluarkan perintah. Layar menampilkan pemandangan di sana secara langsung beserta kondisi di sekelilingnya yang berubah dengan cepat. Anak ini bergerak sangat cepat, apakah dia sedang mengemudikan mobil? Pria tua itu sontak terkejut. Dengan kecepatan seperti ini, Jensen sepertinya dapat mengejar Barak dengan mudah. Ketua, dia sudah terluka, dia juga tidak punya tambahan nutrisi. Jika dia terus bertempur dalam waktu panjang, dia tidak akan sanggup bertahan lama. Kepala Komandan Strategi menyindir dengan wajah masam sambil menatap macan hitam. Pria tua itu tidak berbicara dan terus menatap ke layar. 20 menit berlalu dengan tenang, kecepatan Jensen mulai melambat. Dia tiba-tiba menemukan ladang ranjau yang luas. Tentara bayaran ini sangat lihai. Mereka mendirikan ladang ranjau dalam waktu singkat untuk mengulur-ulur waktu pasukan yang mengejar mereka. Jensen menggunakan ki melihat untuk menghindari segala macam jebakan. Waktu menunjukkan pukul 2:30 dini hari, beberapa jam lagi sebelum matahari terbit. Duar. Pada saat ini, sebuah roket ditembakkan, tetapi roket itu tidak mengenai Jensen dan mendarat di tempat yang berjarak 10 meter dari Jensen. Meskipun demikian, Jensen sudah menyadarinya sejak awal. Setelah terjatuh, Jensen langsung membidik target dan melepaskan tembakan. Di tempat yang berjarak sejauh ratusan meter, seorang warga negara asing ditembak di dahi dan jatuh tergeletak. Bagus. Di dalam markas, semua orang diam-diam menyeka keringat. Mereka dapat melihat apa yang terjadi pada Jensen melalui tampilan video yang disiarkan secara langsung. Ketika roket datang menerjang, mereka mengira Jensen akan mendapat masalah. Namun, Jensen memiliki kemampuan reaksi yang kuat. Jensen dengan cepat menghindar lalu melancarkan serangan balik dengan menembak pihak musuh. Kemampuan refleks yang dimilikinya sangat kuat. Dia juga memiliki pengamatan serta ketenangan yang sangat baik. Dia memang seorang penembak jitu dengan bakat alami. Pria tua itu memuji. Ketua, aku rasa kita tidak boleh merasa senang terlalu cepat. Masih ada 8 orang pasukan musuh yang tersisa. Lagi pula, dia sepertinya sudah berhasil mengejar pasukan yang menjaga di belakang. Jika dia terlibat baku tembak dengan mereka, dia sepertinya akan kesulitan menghadapi mereka. Kepala Komandan Strategi memperingatkan. Pria tua itu tiba-tiba terdiam karena ucapan Kepala Komandan Strategi memang benar. Senior Angsan, mereka sudah berhasil mengejar kita. Sialan, dia punya kemampuan menembak yang sangat hebat. Saat ini, di dalam hutan, ada 7 orang yang sedang bersembunyi di tempat gelap. Mereka memperlambat laju mereka sambil menunggu untuk berjumpa dengan Angsan. Sialan, dia bergerak sangat cepat. Pria bernama Angsan menghardik, bukankah aku sudah menyuruh kalian meletakkan ranjau? Kenapa ranjau itu tidak meledak? Aku tidak tahu, tapi aku yakin ranjau itu masih aktif. Seorang pria bertubuh besar yang memakai penutup kepala kamuflase berkata demikian. Tapi, berdasarkan suara tembakan, sepertinya hanya ada 1 orang di pihak sana. Seorang pria lain menebak berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Dia bahkan berani datang seorang diri, benar-benar cari mati. Saudara-saudara sekalian, bunuh dia. Angsan berteriak dan langsung melepaskan tembakan ke depan dengan senapan mesin ringan. Ada 3 orang lagi yang memegang senapan Gatling di sampingnya. Seorang pria bertubuh kekar pun berteriak dan melepaskan tembakan ke depan dengan membabi buta. Dasar bocah kulit kuning, kamu masih belum mati juga. Semua pepohonan di depan telah ambruk, situasinya porak-poranda. Bahkan, seorang master tingkat bumi pun sepertinya sulit menahan gempuran senjata yang mengerikan. Apalagi, Jensen juga sudah terluka. Gawat! Cepat tiarap! Di dalam markas, semua orang terlihat tegang. Tembakan yang datang menerjang sangat dahsyat. Jensen sepertinya sulit menahan tembakan tersebut. Lebih dari 10 menit berlalu, gempuran pihak musuh mulai melemah. Saat ini, tampilan di layar terus berubah dengan cepat. Sepertinya, Jensen mulai bergerak. Dalam waktu singkat, mereka semua hanya bisa melihat pepohonan di dalam hutan yang sudah berantakan. Bang! Terdengar suara tembakan yang memekakkan telinga.
Masih ada 17 orang lagi. Pada saat bersamaan, suara Jensen terdengar di radio komunikasi. Pria tua dan yang lainnya terdiam. Apakah Jensen telah berhasil membunuh satu orang tentara pihak musuh? Berdasarkan situasi sebelumnya, saat dihujani tembakan dengan senapan mesin berat, bagaimana caranya Jensen membidik pihak musuh dengan tepat? Bang! Pada saat bersamaan, pria bertubuh besar yang memegang senapan Gatling terkena tembakan di bagian dahi dan langsung jatuh tengkurap. Beruang hitam! Ketiga pria yang memegang senapan Gatling berteriak keras, mata mereka berkaca-kaca. Beruang hitam telah ikut dalam banyak pertempuran bersama dengan mereka. Hubungan persahabatan mereka sangat dekat layaknya hubungan saudara. Namun, beruang hitam telah tewas. Sialan! Mereka sangat membenci orang yang melepaskan tembakan secara diam-diam. Bang! Satu tembakan kembali dilepaskan. Salah satu dari ketiga orang itu terkena tembakan di bagian kepala. 16 orang lagi. Jensen mengisi peluru dengan cepat, secepat kilat. Tidak. Dua orang lainnya berteriak keras. Bang! 15 orang lagi masih tersisa. Ada penembak jitu, cepat tiarap dan cari tempat berlindung. Tentara bayaran di sekeliling langsung kocar-kacir. Bang! Suara tembakan terdengar untuk ketiga kalinya. Semua orang yang memegang senapan Gatling akhirnya tewas. Masih ada 14 orang yang tersisa. Di dalam markas, suasana sangat hening. 574. Tidak sampai 10 detik, dia sanggup menewaskan 4 orang. Pria tua itu seolah tidak percaya. Penembak jitu tercepat di dunia saat ini membutuhkan waktu 2 detik untuk mengisi peluru, sedangkan Jensen hanya membutuhkan waktu 1 detik untuk mengisi peluru. Dari mulai mengisi peluru, membidik, hingga melepaskan tembakan dan membunuh 4 orang, Jensen bahkan tidak membutuhkan waktu lebih dari 10 detik. Mendengar perkataan ini, semua orang pun langsung terdiam untuk waktu yang lama. Mata macan hitam berbinar-binar. Apakah dia adalah pecundang yang dibenci oleh keluarga Miller? Macan hitam, apa latar belakang rekan kita bernama dokter ini? Pria tua itu tiba-tiba bertanya. Dia bergabung dengan pasukan tim macan 7 hari yang lalu dan diperkenalkan oleh ketua Arthur. Macan hitam menjelaskan. Diperkenalkan? Anggota tim kita tidak bisa bergabung dengan tim melalui cara belakang bukan? Kepala Komandan Strategi tiba-tiba berkata dengan kesal. Kepala Komandan Strategi sudah lama menyukai macan hitam, tetapi macan hitam selalu bersikap acuh tak acuh terhadap dirinya. Macan hitam malah menyukai Jensen yang merupakan orang baru. Hal ini membuat Kepala Komandan Strategi merasa sangat cemburu. Dia tidak masuk melalui cara belakang. Awalnya, dia adalah anggota tim operasi khusus Asmenia. Dia punya seorang ketua tim bernama Elena Miller, sedangkan pimpinan di atasnya adalah penatua Jack. Arthur berkata dengan datar, selain itu, dokter baru menjalani perang sporadis setelah mengikuti latihan militer dan kini sedang terluka parah. Dia juga baru bertempur selama belasan jam dan bahkan berhasil menumpas 4 orang dari pihak musuh. Orang seperti ini tentu tidak akan masuk menjadi anggota tim dengan cara belakang. Kepala Komandan Strategi langsung terdiam. Benar, orang yang punya kalian memang pantas mendapatkan hak istimewa. Pria tua itu pun bersuara. Dia terus memuji dokter. Apakah dia adalah bawahannya penatua Jack? Penatua Jack adalah orang yang membawanya bergabung menjadi tentara. Dia lahir di kota Sleton. Oh ya, dia juga merupakan menantu keluarga Miller yang dianggap sebagai seorang pecundang sekaligus seorang dokter di Aula Singlin di ibu kota. Arthur menjelaskan. Saat menyinggung tentang keluarga Miller, Arthur pun melirik sekilas ke arah macan hitam. Macan hitam tiba-tiba merasa malu. Keluarga Miller. Luar biasa. Pria tua itu tertawa. Saat ini, suasana di dalam hutan sangat sepi. Para tentara bayaran yang tersisa masih tidak berani bergerak. Mereka hanya dapat berbicara melalui radio komunikasi. Penembak jitu ini sangat hebat. Dia seorang saja bisa membunuh begitu banyak orang kita. Apakah kamu sudah menyelidiki latar belakang orang ini? Dia pasti merupakan anggota pasukan khusus Huasia. Senior Angsan, kita tidak boleh terperangkap di sini. Meskipun ladang ranjau dapat mengulur-ulur waktu tentara Huasia, mereka pasti akan mengejar sampai kemari cepat atau lambat. Bagaimana kalau kita lawan saja? Lawan kepalamu.
Kita masih belum mengetahui posisi di mana dia berada sekarang. Bagaimana caranya kita bisa bertempur dengannya? Angsan terlihat marah besar. Dia tiba-tiba memandang seseorang yang berada di kejauhan sambil berkata, Senior Gopal, temukan cara untuk mengetahui di mana posisi orang itu sekarang. Pria yang dipanggil Gopal itu langsung mengangguk dan berteriak keras. Kamu memang sangat hebat, tetapi aku lihat, kehebatanmu ini tidak ada apa-apanya. Kita telah membunuh banyak orang. Bersiaplah bawa pulang potongan kepala beberapa orang untuk dijadikan sebagai kendi arak. Saat kami pertama kali berjumpa dengan pasukan musuh, tanpa perlu banyak bertanya, kami langsung menghadiahkan mereka dengan tembakan senjata berat dan membunuh puluhan orang anggota pasukan musuh. Tentara negara kalian sungguh lemah. Kemudian, ketika kami berjumpa dengan petugas patroli, kami bahkan meledakkan mobil patroli. Aku ingat jelas bagaimana wajah mereka yang mati dengan perasaan dendam. Haha, itu sangat menyenangkan. Omong-omong, kami juga berjumpa dengan 3 orang anggota pasukan khusus yang sedang beristirahat di tepi sungai, kami menghadiahkan mereka roket. Sekarang, jasad mereka bertiga sudah dikubur untuk dimakan oleh anjing. Orang itu jelas sengaja memancing kemarahan penembak jitu yang sedang bersembunyi agar posisi penembak jitu dapat ditemukan dengan mudah. Di dalam markas, semua orang yang mendengar ucapan ini sontak marah besar. Para tentara bayaran ini ternyata telah membunuh begitu banyak orang. Suruh dokter untuk bersikap tenang dan jangan sampai terpancing. Kepala komandan strategi pun dapat menebak maksud dan tujuan pihak musuh. Namun, sebelum macan hitam mengingatkan Jensen, suara Jensen pun terdengar, aku adalah salah satu dari ketiga anggota pasukan khusus yang beristirahat di tepi sungai. Aku sekarang ingin menghabisi nyawa kalian, dasar anjing-anjing. Ternyata orangnya adalah kamu. Orang-orang di samping Angsan langsung berseru. Mereka tidak salah ingat, ketiga orang itu dibom terus-menerus hingga hampir mati terbunuh. Dasar bodoh, kenapa kamu memberitahukannya? Kamu telah masuk perangkap pihak musuh. Kepala komandan strategi membentak, kamu mengecewakan. Kamu tidak punya kualitas mental yang kuat. Macan hitam dan yang lainnya hanya mengerutkan kening tanpa bersuara. Namun, macan hitam juga merasa bahwa Jensen telah bersikap terlalu gegabah. Kamu sungguh beruntung karena masih belum mati. Kamu sepertinya datang untuk membalas dendam. Kita lihat apakah kamu punya kesempatan ini atau tidak. Angsan merong dengan penuh kemarahan lalu mengayunkan tangan dengan sekuat tenaga. Dor! 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 Mereka sudah tahu arah pergerakan Jensen. Mereka menguasai wilayah perbatasan yang tak berpenghuni dengan berbagai jenis senjata berat dan ingin menghabisi nyawa Jensen. Duar! Roket ditembakkan. Granat pun dilemparkan. Senapan mesin ringan kaliber besar juga ditembakkan. Pengeboman ini berlangsung selama setengah jam. Bahkan, pihak markas tidak tahu apakah Jensen masih hidup atau tidak. Kepala komandan strategi tiba-tiba mencibir, sungguh mengecewakan. Sejak awal, aku sudah tahu bahwa pihak markas tidak boleh mengandalkan dirinya seorang. Bang! Saat ini, terdengar suara tembakan yang membuat suasana sangat kacau. Sisa 13 orang lagi. Bang! Sisa 12 orang lagi. 11 orang. Rentetan suara ini membuat semua orang di markas terdiam tanpa suara. Kepala komandan strategi merasa seperti ditampar. Karena ternyata, suara ini adalah suara Jensen yang sedang menghitung jumlah orang. Ini jelas menandakan bahwa Jensen telah menembak mati beberapa orang dari pihak musuh. Ini sungguh menakutkan. Mereka bahkan mengira bahwa Jensen telah tewas. Sepertinya, Jensen sengaja melaporkan arah pergerakannya. Dia tidak hanya ingin memberitahukan posisinya sekarang kepada para tentara bayaran. Dia juga ingin mengambil kesempatan untuk menemukan di mana lokasi keberadaan pihak musuh sekarang. Pria tua itu tiba-tiba berkata dengan suara pelan dan bergetar. Berbicara dengan keras di dalam hutan yang gelap akan membuat posisi Jensen terungkap, dan sebaliknya, jika pihak musuh juga berbicara dengan keras, persembunyian mereka juga akan terungkap. Ini menunjukkan bahwa Jensen tidak gegabah. Jensen menggunakan taktik senjata makan tuan terhadap pasukan musuh. Tentu saja, meskipun keberadaan pihak musuh dapat diketahui, jika Jensen ingin menembak mereka di hutan yang gelap, dibutuhkan keahlian menembak yang luar biasa. Ini. Kepala komandan strategi merasa tertampar lagi. Kepala komandan strategi,
Kamu sampai ketakutan seperti ini, kualitas mentalmu masih perlu ditingkatkan lagi. Arthur balas mencibir dengan sebuah sindiran yang telak. Kepala Komandan Strategi tampak kesal. Dia pun diam-diam merajuk. Anggota resimen tentara bayaran Sky Axe kini hanya tersisa 2 orang. Angsan yang merupakan pemimpin mereka bahkan juga terkena tembakan di bagian bahu. Senior Angsan. Satu orang yang masih hidup terlihat sangat panik. Apa yang kamu takutkan? Angsan meraung-raung. Dia tentu bisa menebak siapa sebenarnya lawan yang sedang dia hadapi. Lawan yang dia hadapi adalah orang yang telah membunuh adik laki-laki bos Barak. Angsan tidak menyangka bahwa orang ini masih belum mati bahkan berani datang menghadapinya sendirian. Orang ini pun sanggup menewaskan hampir sebagian dari seluruh jumlah anggota pasukan mereka hanya dengan mengandalkan kekuatan seorang diri. Kalau saja Angsan tidak memerintahkan orang untuk menghadang tembakan, Angsan tak hanya terluka di bagian bahu, Angsan bisa saja mati. Artes, aku sedang mendapatkan masalah di sini. Apa kamu bisa membantuku? Zeno, apa pertempuran kalian di sana sudah selesai? Aku berjumpa dengan penembak jitu yang sulit dihadapi. Dia adalah pembunuh adik laki-laki bos Barak. Dia belum mati. Jika kita bisa membunuhnya, bos Barak pasti akan memberi kita hadiah besar. Dia benar-benar panjang umur. Baiklah, bos Barak sebentar lagi meninggalkan wilayah perbatasan. Aku segera datang ke tempatmu sekarang. Setelah mematikan radio komunikasi, Angsan pun tersenyum sinis. Pasukan mereka masih tersisa 11 orang, termasuk Artes yang merupakan seorang ahli bela diri. Artes adalah seorang ahli strategi perang yang terkenal di dunia dan juga seorang ahli perang hutan. Dia memiliki kemampuan bela diri yang sangat hebat. Para pengawal Artes yang berjumlah 8 orang masing-masing memiliki kemampuan yang setara dengan kemampuan 100 orang. Selama senjata mereka terisi peluru, mereka tidak akan gentar menghadapi ribuan musuh sekalipun. Pada saat ini, Jensen juga sedang beristirahat. Setelah berjuang terus selama lebih dari 10 jam, tubuh Jensen akhirnya mencapai batas kemampuan. Meskipun Profound Ki di dalam tubuhnya mulai pulih, Jensen juga telah menghabiskan banyak Profound Ki. Kalau tidak, Jensen biasanya sanggup menghadapi 2 orang sekaligus dengan mengandalkan kemampuan bela diri yang dimilikinya. Namun, peluru senapan sniper saja sudah bisa membuat Jensen terbunuh sekarang. Jensen pun terpaksa hanya mengandalkan pistol di tangannya. Episode 575. Jensen, kamu baik-baik saja. Kalau kamu sudah tidak sanggup, lebih baik mundur saja. Kamu telah berjuang selama lebih dari 10 jam. Saat ini, terdengar suara dari macan hitam. Tidak apa-apa. Jensen menggelengkan kepala. Setelah beristirahat, Profound Ki dalam tubuh Jensen mulai pulih. Gawat, pesawat tak berawak menemukan ada orang yang sedang mendekati hutan. Macan hitam tiba-tiba berseru, ada 9 orang. 9 orang? Kalau aku tidak salah menebak, masih ada 2 orang yang sedang bersembunyi. Ini berarti semua pasukan mereka telah kembali. Jensen berkata dengan wajah optimis. Musuh datang untuk memperkuat pasukan mereka. Jensen, kamu mundur saja. Macan hitam berkata dengan cemas. Mengapa aku harus mundur? Kalau mereka benar-benar kembali, kita dapat menangkap mereka semua sekaligus. Jensen berkata dengan dingin. Karena merasa bosan menunggu, Jensen pun bertanya, Ketua, aku merasa bahwa kamu memusuhiku. Kalau boleh tahu, apa sebabnya? Ketika Jensen pertama kali datang ke Barak, Jensen bisa merasakan bahwa macan hitam tidak hanya merendahkan Jensen, tetapi juga memiliki dendam terhadap Jensen. Macan hitam pun tidak bisa menahan diri untuk angkat bicara. Selanjutnya, aku akan bertempur dengan mereka secara langsung. Jika aku mati, aku tidak ingin menjadi hantu penasaran. Ketua, mohon beritahukan alasannya kepadaku sebelum aku mati. Jensen kembali bertanya. Namaku Yenny Miller, kakak laki-laki tertuaku adalah Daniel Miller. Macan hitam akhirnya bersuara. Apa? Jadi, kamu adalah bibiku? Mata Jensen terbelalak. Pada saat ini, orang-orang dari resimen tentara bayaran Sky Axe tiba. Bagaimana? Apakah pihak sana sudah pergi? Artes adalah pria setinggi 2 meter dan bermata satu yang memegang senapan mesin ringan buatan khusus. Dia terlihat sangat tangguh. Belum, mereka sedang menunggu kita keluar dari persembunyian.
Angsan menjawab. Dia benar-benar gila, satu orang saja ingin menghancurkan resimen tentara bayaran Sky Axe kita. Seorang pria kurus mencibir. Dia telah ikut dalam berbagai pertempuran di berbagai negara dan baru pertama kali melihat orang gila seperti Jensen ini. Artes, keahlian menembaknya sangat bagus. Dia juga berada sangat jauh dari kita. Jika kita menyerangnya, sepertinya kita akan kesulitan menyerang di dekatnya. Angsan kembali berkata. Semua orang siapkan granat. Aku rasa pendengarannya sangat bagus. Dia menembak kita dengan bantuan pendengaran yang tajam. Artes sangat berpengalaman. Dia memerintahkan bawahannya untuk melemparkan granat. Granat sudah meledak. Terus dekati dia sambil lemparkan granat. Selama dia berada dalam jarak 200 meter, dia pasti akan mati. Ledakan keras pun terjadi. Orang-orang itu melemparkan granat. Ledakan dalam skala luas terjadi di dalam hutan. Situasinya sungguh porak-poranda. Artes dan yang lainnya mendekati Jensen di tengah suara ledakan. Gawat! Pihak musuh sedang mendekati Jensen dengan membawa granat. Seseorang berseru di dalam markas. Di berbagai negara, granat juga digunakan sebagai senjata yang paling mudah untuk menumpas penembak jitu. Wajah macan hitam dan yang lainnya tampak tegang. Jika Jensen berhasil didekati oleh resimen tentara bayaran Sky Axe, Jensen tak akan sanggup menahan gempuran senjata berat milik mereka. Bang! Bang! Pada saat ini, suara tembakan terdengar. Kemudian, terdengar pula suara Jensen. Masih sisa 10 orang lagi. Masih sisa 9 orang lagi. Orang-orang di dalam markas kembali terkejut. Untuk apa anak ini melepaskan tembakan? Suara granat sangat besar, nyala api juga menyilaukan mata. Pendengaran dan pandangan matanya pun terhalangi. Bagaimana caranya dia bisa menemukan keberadaan pihak musuh? Selain itu, setelah granatnya meledak, udara pun berubah, dia akan mudah melakukan kesalahan. Pria tua itu juga berseru. Apakah dia menembak tanpa melihat? Seseorang bertanya dengan serius. Menembak tanpa melihat? Dia tidak mungkin hanya mengandalkan intuisi. Kepala Komandan Strategi langsung membantah. Tidak ada yang tidak mungkin. Dokter memiliki indera penciuman yang hebat dengan bakat alamiah yang dapat membantunya dalam melepaskan tembakan dengan jitu. Arthur tiba-tiba teringat dengan kejadian saat dia pertama kali bertemu dengan Jensen. Ketika itu, mereka berjumpa dengan pembajak di atas pesawat. Jensen menembak komplotan pembajak yang berada di dalam kabin pilot dari kabin penumpang. Dengan kemampuan Jensen, semuanya mungkin saja terjadi. Itu tidak masuk akal. Sebelumnya, dia pasti hanya mengandalkan keberuntungan. Kepala Komandan Strategi tidak percaya dengan kemampuan indera penciuman bawaan. Menurutnya, itu terlalu mistis. Bersembunyi. Saat ini, Artes dan yang lainnya akhirnya tahu betapa mengerikannya Jensen. Senjata Jensen seolah ada di mana-mana. Mereka hanya maju beberapa puluh meter. Setelah itu, mereka berdua pun tewas. Sepertinya, ketika mereka mendekati Jensen, semua pasukan mereka tewas. Artes, apa yang harus kita lakukan? Suara Angsan bergetar. Penembak jitu dalam kegelapan malam seperti dewa kematian yang siap mencabut nyawa mereka. Artes, coba gunakan bom asap. Pria kurus kering itu berseru. Dia bernama Dorka, tentara perang hutan yang penuh pengalaman. Semuanya, siapkan bom asap. Artes lantas berteriak, satu tim masing-masing 2 orang. Berpencarlah. Kepung dari samping. Cepat temukan sudut mati penembak jitu itu. Dan lemparkan bom asap saat kalian bergerak maju. Lemparkan semua bom asap yang tersedia. Dorka juga ikut mengingatkan. Pom. Pom. Satu persatu bom asap dilemparkan. Seluruh hutan dipenuhi asap tebal. Selain itu, mereka juga terus melemparkan granat. Dengan begitu, pendengaran Jensen akan terganggu dan pandangan Jensen pun akan terhalang. Mereka juga mengepung dari samping dengan berpencar, tidak menyerang sekaligus. Di markas, semua komandan tim kembali terdiam. Dokter, Artes adalah orang yang berpengalaman. Kamu harus segera berpindah tempat. Pria tua itu terus berteriak. Jika Jensen dikepung, seberapa hebat pun kemampuan menembak jitu yang dimiliki Jensen tidak akan berguna. Lagi pula, penembak jitu hanya cocok untuk serangan jarak jauh.
Semua orang tentu paham akan hal ini. Bang! Pada saat ini pula, Jensen mulai melepaskan tembakan. Jensen membidik tepat dan langsung melepaskan tembakan. 3 tembakan pertama tidak mengenai sasaran. Namun, setelah suara tembakan berikutnya, suara Jensen pun terdengar. Tersisa 8 orang lagi. Bang! Tersisa 7 orang lagi. Bang! Tersisa 6 orang lagi. Suara Jensen terus terdengar hingga membuat orang-orang di markas terdiam. Di tengah situasi yang sangat kacau dan suara ribut serta penglihatan yang terhalang, Jensen masih mampu menembak dengan jitu. Jensen memang benar-benar luar biasa. Apakah memang benar ada orang yang bisa menembak tanpa melihat? Kepala komandan strategi sontak terperanjat. Tubuh pria tua, Arthur dan yang lainnya gemetar saking tegang. Masih tersisa 6 orang lagi. Hasil ini memang di luar perkiraan. Arthur menatap kepala komandan strategi dengan sinis. Bukankah sebelumnya kamu pernah mengatakan bahwa itu hanya keberuntungan? Kepala komandan strategi kembali merasa tertampar. Entah sudah berapa kali dia merasa tertampar seperti ini. Sialan! Artes dan yang lainnya masih menyerang. Namun, suara teriakan di radio komunikasi mengabarkan kepada mereka bahwa orang-orang mereka sendiri kembali terbunuh. Tidak mungkin. Dorka terus menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, Dorka merasa bahwa penembak jitu itu hanyalah penembak jitu biasa dengan kemampuan terbatas. Akan tetapi, sekarang Dorka tidak berani beranggapan seperti itu lagi. Seorang penembak jitu mampu mengubah seluruh situasi perang, ini memang nyata terjadi. Dengan cara apa dia mampu merasakan keberadaan lawannya? Angsan masih bergerak maju dengan kecepatan yang lebih lambat daripada sebelumnya. Angsan pun merasa takut. Tidak ada yang tahu bahwa suara dan penglihatan bukanlah hal yang paling penting bagi Jensen karena Jensen bisa merasakan napas orang lain dengan menggunakan ki melihat. Aku sudah menemukanmu. Saat ini, Jensen sedang berada di bawah sebuah batu. 3 pria yang memegang senapan AK muncul. Mereka semua berwajah sangar. Sialan! Melihat pemandangan di layar, raut wajah pria tua langsung berubah drastis. Keuntungan yang dimiliki penembak jitu adalah menembak dari jarak jauh. Jika mereka saling berhadapan dengan jarak yang dekat, penembak jitu pasti akan mati. Kamu telah membunuh begitu banyak orang kami. Kali ini, kamu sendiri yang akan mati. Hanya ada kamu seorang. Setelah membunuhmu, kami akan menciptakan sejarah dengan keberhasilan tentara bayaran seperti kami memasuki wilayah Huaxia yang merupakan wilayah terlarang. Lepaskan tembakan lagi secara diam-diam. Kalau kamu hebat, ayo lepaskan 1 kali lagi tembakan. Mereka bertiga berteriak dengan lantang dan penuh semangat. Mereka seolah-olah mewakili tentara bayaran internasional yang mengalahkan pasukan khusus Huaxia dan menciptakan sejarah dengan keberhasilan mereka memasuki wilayah terlarang bagi para tentara bayaran. Dor! 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 Mereka menembak dengan membabi buta di atas batu. Percikan api muncul di sekeliling batu. Episode 576. Di kejauhan, Artes dan yang lainnya tiba-tiba tersenyum dingin. Mereka sepertinya telah berhasil. Penembak jitu macam apa dia itu? Setelah didekati, dia malah ketakutan seperti seorang wanita. Mereka bertiga semakin lama semakin merasa senang. Mereka telah menantikan ini sekian lama demi rekan mereka yang telah tewas. Siapa bilang penembak jitu tidak bisa bertarung dalam pertempuran jarak dekat? Suara ini tiba-tiba muncul dari belakang seorang tentara bayaran. Tentara bayaran itu kaget dan langsung menoleh ke belakang. Dia melihat seberkas cahaya yang silau. Itu adalah pisau belati yang khusus digunakan oleh tentara. Bruk! Dia pun jatuh dan ada bekas goresan pisau di lehernya. Kamu tidak mati? Meskipun di sekelilingnya sangat gelap, dia masih bisa melihat Jensen dengan samar-samar. Salah satu dari mereka mengarahkan senapan AK ke Jensen dan hendak menembaknya. Siu! Dalam kegelapan, pisau belati melesat dengan cepat, menancap di dahinya. Bang! Dia jatuh telentang, senapan AK tertembak ke atas langit tanpa arah yang jelas. Raut wajah tentara bayaran yang masih tersisa itu berubah drastis. Dia tidak berani menembak lagi. Dia pun akhirnya melarikan diri. Dia merasa bahwa kekuatan anggota pasukan khusus ini seperti kekuatan iblis di malam hari yang sangat misterius,
sangat kejam, dan sangat mengerikan. Bang! Baru saja berhasil kabur beberapa langkah, lehernya pun langsung dibuat patah oleh Jensen. Jensen muncul di belakangnya lalu menyayatnya dengan pisau. Alpha, Bruce. Artes memanggil mereka berdua dengan berteriak di radio komunikasi karena suara tembakan tiba-tiba berhenti dan mereka menemukan ada yang tidak beres. Selanjutnya, giliran kalian bertiga. Kemudian, terdengar suara yang mirip dengan suara hantu di radio komunikasi. Sialan! Astaga, siapa yang sedang kita hadapi? Artes dan yang lainnya akhirnya merasa ketakutan. Kenapa Hwasia adalah tempat terlarang bagi tentara bayaran? Mereka semua akhirnya paham. Karena tentara Hwasia itu menakutkan seperti iblis. Mereka buru-buru mundur dan hanya ingin segera keluar dari Hwasia. Mereka bahkan tidak ingin masuk ke Hwasia lagi. Mereka awalnya masuk ke wilayah Hwasia tanpa sedikit pun rasa takut. Sekarang, mereka tampaknya sudah tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk menginjakkan kaki di wilayah Hwasia. Lebih tragisnya lagi, mereka semua dihajar hanya oleh satu orang saja. Di markas, sorak-sorai terus terdengar. Resimen tentara bayaran yang terkenal di dunia telah dihabisi oleh satu orang. Mereka semua melarikan diri dalam kekalahan dan telah kehilangan semangat juang. Hal ini semakin membuktikan kehebatan pasukan tentara Hwasia yang berhasil menunjukkan kedikdayaan. Bagus. 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 Pria tua itu memuji 3 kali berturut-turut. Dia teringat kembali dengan semangatnya yang menggelora saat zaman perang dulu. Kepala Komandan Strategi menyaksikan kegembiraan di antara kerumunan itu. Wajahnya tampak masam. Dia tiba-tiba berkata dengan dingin, masih ada 3 orang yang tersisa. Mereka semua berada dalam jangkauan penembak jitu. Mengapa dokter tidak menembak? Apakah dia sengaja ingin melepaskan musuh pergi? Dasar idiot, 3 tembakan Jensen sebelumnya tidak mengenai sasaran. Jensen sekarang hanya memiliki 2 butir peluru yang tersisa. Jensen mencoba mengandalkan 2 butir peluru itu untuk membunuh 3 orang. Macan hitam menegur kepala komandan strategi dengan sinis. Kepala komandan strategi seperti tidak memihak rekannya sendiri karena kepala komandan strategi selalu saja mencoba menjatuhkan Jensen. Pria tua itu juga berkata dengan tegas, Kepala Komandan Strategi, kalau kamu masih terus menjatuhkan semangat Jensen dan mempermalukan dirimu sendiri, aku akan mengirim dirimu ke pengadilan militer. Kepala Komandan Strategi hanya bisa menggertakkan gigi dengan kesal dan akhirnya terdiam tanpa bersuara lagi. Jensen sekarang memang terpikir untuk menerapkan ide ini. Lagi pula, masih ada 3 orang yang tersisa, sedangkan dia sendiri hanya memiliki 2 peluru tersisa. Dia harus memiliki kepercayaan diri penuh untuk melepaskan tembakan. Artes dan 2 orang rekannya yang kini lari kocar-kacir setelah diserang, masih merasa ketakutan meskipun di belakang mereka sudah tidak terdengar lagi suara tembakan karena mereka bisa saja tertembak sewaktu-waktu. Sejauh ini, mereka masih belum tahu seperti apa wajah penembak jitu yang mirip dengan dewa kematian ini. Buang perlengkapan tak berguna di tubuh kalian dan berpencarlah. Artes tiba-tiba meraung. Angsan pun buru-buru kabur mengikuti Artes. Dorka juga terlihat panik. Awalnya, Dorka ingin mengikuti Artes yang lebih kuat, tetapi setelah dipikir-pikir, dewa kematian pasti mengincar pimpinan. Dorka pun akhirnya memutuskan untuk kabur sendirian. Dorka mungkin saja kabur. Saat itu, Dorka akan menjadi orang terkenal di dunia, seorang tentara bayaran papan atas. Hal itu karena Dorka berhasil menjadi tentara bayaran pertama yang melarikan diri dari wilayah Hwasia, wilayah terlarang bagi para tentara bayaran. Setengah jam pun berlalu. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Matahari sebentar lagi terbit. Apakah tubuh dokter masih sanggup? Pria tua itu bertanya dengan cemas. Seharusnya dia masih sanggup, Ketua. Di mana pasukan kompi sekarang? Macan hitam bertanya sambil mengerutkan kening. Mereka berada di dalam hutan tempat pertempuran sebelumnya. Di sana ada banyak ranjau yang terpasang. Mereka masih butuh sedikit waktu lagi. Lagi pula, dokter dan yang lainnya bergerak dengan sangat cepat. Jika ingin mengejar mereka, dibutuhkan waktu setidaknya 2 jam lagi. Pria tua itu berkata. 2 jam lagi, langit sudah terang. Dengan kecepatan barak, dia pasti sudah tiba di wilayah perbatasan. Macan hitam tampak khawatir.
Ketua, bagaimana jika dokter tidak mengejar Barak? Jika pesawat pengebom tidak bersiap, Barak akan berhasil kabur dari negara kita. Kepala Komando Strategi akhirnya bersuara setelah menahan diri sejenak. Pria tua itu hanya diam. Di tempat lain, Dorka merangkak di atas rerumputan dengan sangat cepat. Dorka pernah menjalani pelatihan khusus dan telah lama terbiasa dengan cara bergerak maju seperti ini, sehingga dirinya dapat menghindari pengejaran pihak lawan dengan efektif. Sudah setengah jam berlalu, Dewa Kematian itu sepertinya masih berada di tempat Artes. Dorka pun tersenyum dengan penuh semangat. Namun, tiba-tiba, bayangan sekilas muncul di depannya dan menghalangi jalannya, seperti Dewa Kematian. Dorka pun gemetar ketakutan dan tanpa sadar langsung mendongakkan kepalanya. Dorka seperti melihat sesosok hantu. Pasukan khusus Huaxia. Penembak jitu itu? Dia akhirnya berhasil mengejar dan menemukan Dorka. Selain itu, rerumputan di sana setinggi tubuh manusia. Ini benar-benar tidak terduga. Orang yang menghampirinya adalah Jensen. Jensen pun berkata dengan datar, saat kamu merangkak di atas rumput, kamu membuat burung-burung terkejut. Burung-burung itu telah mengkhianatimu karena dengan bantuan mereka yang terbang pergi, aku bisa menemukanmu. Bang! Setelah berkata demikian, Jensen melepaskan tembakan lalu pergi menghilang. Masih ada 2 orang tersisa. Profound Ki Jensen kini telah pulih seperti sebelumnya saat Jensen berada dalam kondisi terbaik. Kecepatan gerakan Jensen juga meningkat pesat. Namun, waktu yang tersisa untuk Jensen tidaklah banyak. Ada suara tembakan, sisi timur. Di tempat lain, Artes dan Angsan berhenti bergerak maju. Aku rasa Dorka sudah terbunuh. Mari kita berhenti dan berjaga-jaga di sekeliling. Siapkan senjata. Anggota pasukan khusus itu telah mengejar kita dari jarak jauh, kekuatan fisiknya telah mencapai batas. Mungkin kita bisa mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Artes menganalisis dengan tenang. Dia dikelilingi oleh rerumputan lebat. Selama dia tidak bergerak, pihak lawan akan sulit menemukan dirinya. Meskipun Angsan merasa sangat ketakutan, Angsan adalah seorang yang bengis. Kematian semakin dekat. Mereka terpaksa saling beradu nasib. Mereka hanya bisa menunggu kesempatan emas tiba. Waktu pun berlalu. Suasana di sekeliling berangsur tenang. Jensen seolah-olah tidak menemukan mereka. Keringat dingin mengucur di dahi kedua orang itu. Waktu menunggu adalah waktu yang paling sulit dilewati. Mereka pun jongkok dengan membelakangi satu sama lain menantikan kehadiran Dewa Kematian. 1 jam berlalu. Situasi di sekeliling mereka masih tenang. Mereka berdua akhirnya merasa tenang. 1 jam adalah waktu yang cukup bagi Dewa Kematian untuk mengejar mereka, tetapi lingkungan sekitar masih sepi. Ini menunjukkan bahwa Dewa Kematian belum juga menemukan mereka. 1,5 jam telah berlalu. Mereka berdua akhirnya menghela napas lega. Sepertinya, Dewa Kematian tidak dapat menemukan mereka dan telah pergi ke tempat lain. Mungkin saja, Dewa Kematian sedang pergi mengejar Barak. Dilihat dari waktu sekarang, bos Barak sebentar lagi akan mencapai wilayah perbatasan. Kebetulan sekali, dia pergi mengejar Barak. Kita bisa keluar dari perbatasan melalui sisi lain. Legenda terkenal sedunia apa yang mereka maksud? Aku lihat ini semua hanya omong kosong. Mereka berdua saling berbisik. Hati mereka berdua pun semakin tenang. Mereka berdua berdiri lalu pergi melihat apa yang terjadi di sekeliling. Bang! Tiba-tiba, terdengar suara tembakan saat mereka berdua baru saja hendak berdiri. Dahi mereka berdua terkena tembakan peluru. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Salah, seharusnya, 1 tembakan 2 target pun terbunuh sekaligus. Mereka berdua perlahan jatuh, tetapi pada saat jatuh, mereka berdua akhirnya dapat melihat wajah Dewa Kematian yang sedang bersembunyi di antara rumputan di kejauhan. Ternyata, Dewa Kematian selalu berada di dekat mereka. Hanya saja, Dewa Kematian masih terus menantikan waktu yang tepat. Penantian ini pun berakhir setelah 1,5 jam berlalu. Episode 577. Aku sudah bilang, kenapa dokter terus diam dan tidak bergerak? Ternyata, dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Suara sorak-sorai bergemuruh di dalam markas. Artes dan Angsan adalah tentara bayaran berpengalaman. Mereka berdua malah melakukan hal sebaliknya.
Alih-alih melarikan diri, mereka berdua terus menunggu kesempatan tiba. Akhirnya, mereka berdua pun tewas. Kemampuan pengamatan, refleks, dan adaptasi terhadap perubahan yang dimiliki dokter sangatlah luar biasa. Begitu pula dengan kesabaran yang dimilikinya. Dia benar-benar seorang penembak jitu nomor 1. Dia terlahir sebagai seorang dokter. Dia juga sangat teliti dan punya kesabaran tinggi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengobati penyakit pasien? Pria tua, Arthur dan yang lainnya berkata secara bergantian. Ini hanya buang-buang waktu. Kenapa dia tidak mendekati mereka dan langsung menyerang mereka dengan pisau belati saja? Kepala komandan strategi kembali menyindir. Idiot! Pria tua itu menatap wajahnya dengan kesal. Duar! Benar saja, terdengar suara gemuruh di layar dari tempat Artes. Bahan peledaknya sangat kuat. Terlihat bahwa Artes dan Feng Shan sudah menyiapkan segalanya. Jika Jensen bertarung dalam jarak dekat, begitu Artes dan Feng Shan kalah, mereka pasti akan meledakkan bom di tubuh mereka dan menyeret Jensen mati bersama mereka. Apa kamu lihat? Dasar idiot! Macan hitam langsung menegur kepala komandan strategi. Kepala komandan strategi menggertakkan giginya dan tiba-tiba berkata, Ketua, langit sudah terang, Barak sepertinya telah mencapai wilayah perbatasan. Masih ada waktu kurang dari setengah jam bagi dokter untuk menyelesaikan tugas. Kerahkan saja pesawat pengebom. Kalau kita masih menunggu seperti ini, kita tidak akan sempat lagi. Tidak bisa. Dokter telah pergi ke wilayah perbatasan. Pesawat pengebom akan menjatuhkan bom tanpa pandang bulu. Dokter pasti akan terkena ledakan bom. Macan hitam pun mencegah. Dia tidak akan bisa mengejar Barak. Jika Barak kabur dari Huaxia, negara kita akan dipermalukan. Kepala komandan strategi berkata dengan marah, jika kita harus menunggu sampai Barak kembali ke markasnya, Barak pasti akan menggembor-gemborkan kabar ini. Saat itu, seluruh dunia pun akan tahu masalah ini. Ini bukan lagi urusan pribadi, ini urusan pasukan, urusan negara Huaxia. Mendengar ucapan ini, Macan Hitam pun terdiam. Macan Hitam tiba-tiba berteriak kepada Jensen, Dokter, markas besar memerintahkan kamu untuk segera mundur. Sepertinya, dia tidak akan berhasil mengejar dalam waktu setengah jam yang tersisa. Jika Jensen gagal, Jensen akan menjadi orang yang disalahkan. Aku tidak akan mundur. Jensen menolak dengan tegas. Kamu telah melakukan tugasmu dengan sangat baik. Kamu bahkan berhasil membunuh pasukan resimen tentara bayaran Sky Aksi hanya dengan kemampuan seorang diri. Kamu telah mengharumkan nama kesatuan tentara Huaxia. Akan tetapi, kamu sendiri tidak mungkin bisa menyelesaikan urusan selanjutnya. Macan hitam menasihatinya. Jensen tidak berbicara. Dia terus bergerak maju melewati rerumputan. Profoun Ki Jensen seperti sedang terbakar. Dia menggunakan segala cara untuk mencegah Barak kabur. Aku sudah berjanji kepada Macan Tutul, Putri, Macan Emas, dan orang-orang yang kepalanya dipenggal oleh Barak. Aku berjanji bahwa aku akan membalaskan dendam mereka semua terhadap Barak. Beberapa saat kemudian, Jensen pun menjawab dengan dingin. Dokter, kamu tidak mematuhi perintah? Kepala komandan strategi tiba-tiba berkata dengan marah. Namun, Jensen sudah tidak bersuara lagi. Kepala komandan strategi langsung menatap pria tua itu, Ketua, menurutku. Sudahlah, hubungi pesawat pengebom sekarang. Pria tua itu tiba-tiba berkata dengan dingin. Mendengar ucapan ini, kepala komandan strategi pun tersenyum. Entah kenapa, kepala komandan strategi tidak ingin melihat Jensen menjadi orang yang berjasa besar dalam pertempuran ini. Bersiaplah di tempat sambil menunggu perintah. Ucapan pria tua itu seakan air dingin yang memadamkan semangat kepala komandan strategi. Ketua, kamu. Kepala komandan strategi merasa cemas. Sudahlah, jika terjadi kesalahan, aku, Alexander Carson akan menanggung semua kesalahan. Pria tua itu menyela dengan dingin, aku sudah lama tidak melihat tentara gila seperti dia ini. Meskipun dia keras kepala dan bodoh, aku kekurangan pemuda gila yang keras kepala di negara kita ini. Kemauannya, semangat juangnya, dan ketekunannya sepertinya telah membawaku kembali ke masa-masa itu. Barang siapa yang melanggar hukum di Huaxia, pasti akan aku kejar kemanapun dia berada. Saat kalimat terakhir ini diucapkan, semua orang di dalam markas besar pun terdiam.
Tak peduli kemanapun Barak pergi, ke ujung dunia sekalipun, Barak tidak akan lolos dari jerat hukum. Siu! Jensen seperti sedang meluncur di atas rerumputan. Profound Ki yang sedang terbakar membuat tubuhnya terasa panas mendidih. Pikirannya kosong dan hanya terlintas satu nama dalam benaknya, yaitu Barak. Jensen menjalani hidup sebagai orang biasa pada fase awal kehidupannya dan tidak memiliki tujuan hidup yang muluk-muluk. Jensen hanya ingin menjadi seorang dokter. Namun, Jensen terpaksa menjalani hidup di dunia seni bela diri. Jensen masuk ke dunia militer dan bergabung sebagai tentara. Jensen pun berpegang teguh pada tugasnya sebagai seorang tentara. Tanpa disadari, langit mulai terang. Wilayah perbatasan semakin dekat. Saat ini, seseorang bergerak maju dengan pelan sambil merokok dan memegang senapan AK, dia juga membawa sebuah kotak. Huaxia. Area terlarang bagi tentara bayaran? Semua ini ternyata hanya omong kosong. Aku, Barak, adalah seorang bos besar. Aku bebas pergi kemanapun yang aku mau. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangiku. Matahari sudah terbit, saat aku keluar dari wilayah Huaxia, aku akan terkenal di seluruh dunia. Hahaha. Barak berjalan sambil tersenyum. Barak sama sekali tidak tahu dan memang tidak ingin tahu tentang apa yang terjadi di belakangnya. Barak hanya tahu bahwa wilayah perbatasan sudah dekat di depan matanya. 20 meter. 10 meter. 5 meter. Langkah kaki Barak tiba-tiba terhenti. Barak melihat sebuah batu bertuliskan, wilayah Huaxia, yang berdiri di area perbatasan. Hahaha. Barak mengeluarkan ponselnya lalu bersuah foto dengan batu itu. Barak ingin mengirim foto ini ke komunitas internasional. Barak ingin para pemimpin mancanegara tahu betapa hebatnya seorang Barak. Barak kemudian terus bergerak maju. 3 meter. 1 meter. Barak bahkan telah mendengar suara helikopter di kejauhan. Itu adalah orang yang datang menjemputnya. Selanjutnya, Barak hanya berjarak setengah meter dari garis perbatasan. Barak melangkahkan kakinya melewati garis perbatasan. Siu. Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup. Sebilah pisau belati terbang menghujam paha Barak. Ah! Barak menjerit kesakitan. Barak pun jatuh tergeletak. Di kejauhan, sesosok manusia yang mirip seperti dewa kematian sedang berjalan perlahan menyusuri rumputan. Napas dewa kematian terengah-engah seperti seekor kerbau liar. Tatapan matanya sangat dingin seperti raja tentara yang hendak membalas dendam. Di dalam markas, mata semua orang tertuju ke layar yang menampilkan video berisi tampilan langsung dari semua peristiwa tadi. Semua orang akhirnya melihat Barak muncul di layar. Tak disangka, Jensen benar-benar berhasil mengejar Barak. Dokter, kamu memang gila. Barak telah meninggalkan wilayah Huaxia. Jika kamu menyerangnya seperti ini, itu akan memicu konflik dengan negara lain. Kepala Komandan Strategi tiba-tiba berteriak. Siapa bilang dia sudah keluar dari wilayah Huaxia? Jensen dengan dingin menjawab. Setelah Jensen berjalan mendekat, semua orang baru dapat melihat dari layar bahwa Barak memang sudah keluar dari wilayah Huaxia, tetapi hanya satu kakinya saja yang sudah melangkah keluar. Selain itu, satu kaki Barak itu telah dipatahkan oleh Jensen. Ini berarti, Barak patah kaki di negara lain, tetapi seluruh tubuhnya masih berada di wilayah Huaxia. Ternyata kamu orangnya. Barak jatuh tergeletak di tanah sambil ketakutan memandang Jensen yang sedang berjalan menghampirinya. Kenapa kamu belum mati juga? Mustahil, aku ingat dengan jelas bahwa kamu telah dihajar olehku sampai kehilangan semangat juang lalu dikubur di dalam gua. Di mana pasukanku? Barak berteriak heboh seperti melihat hantu. Barak tidak dapat membayangkan bahwa pembunuh yang membunuh adik laki-lakinya kini berhasil memaksa dirinya untuk tetap tinggal di wilayah Huaxia. Aku belum mati, berbekal semangat juang tentara Huaxia, aku tidak akan mati dengan mudah. Semua anggota resimen tentara bayaran Sky Axe yang kamu pimpin telah tewas. Barak, saatnya kamu mati sekarang. Jensen berjalan sambil berkata demikian. Suara saat kalimat terakhir diucapkan terdengar seperti suara guntur yang semakin lama semakin terdengar kuat. Barak seperti disambar petir. Jensen masih belum mati meskipun telah dihantam roket, dihujani dengan tembakan senapan mesin berat, dan bahkan terperangkap di dalam gua.
Jensen juga berhasil menumpas resimen tentara bayaran Sky Axe dengan kemampuan seorang diri. Jensen adalah manusia setengah dewa. Di kejauhan, sinar matahari menyinari Jensen yang terlihat gagah perkasa. Barak melihat Jensen seperti seorang dewa perang Huaxia. Barak terlihat sedang kebingungan. Dia seolah kehilangan kesadaran. Namun, tak lama berselang, Barak langsung mengambil senapan AK dan menembak ke segala arah dengan membabi buta. Dari dulu, belum pernah ada orang yang bisa menangkapku, baik di negara lain maupun di Huaxia. Mati kau! Episode 578. Prof. Tubuh Jensen gemetar. Bahu dan kakinya terus-menerus terkena tembakan. Akan tetapi, Jensen tidak mundur karena dia bukan berjuang untuk dirinya sendiri saat ini. Dia sedang berjuang mewakili pasukan tentara Huaxia bahkan seluruh rakyat Huaxia. Demi Huaxia, Jensen tidak akan mundur apalagi merasa gentar. Bang! Jensen pun menghampiri Barak lalu meninju dan mematahkan lengan Barak. Barak sebenarnya juga merasa panik dan ketakutan membuat arah menembak banyak yang tidak tepat sasaran. Apalagi, pelurunya telah habis. Kalau tidak, hanya dengan mengandalkan kemampuan bela diri dan profounti yang sudah menipis, Jensen pasti sulit menghadang hujan peluru yang ditembakkan Barak. Barak, apakah kamu masih ingat bagaimana kamu membunuh rakyat Huaxia dengan brutal? Apakah kamu masih ingat betapa sombongnya kamu? Sekarang, biar aku beritahu kamu, kamu tidak akan bisa mengganggu kedaulatan negara kami. Jensen mengambil belati yang telah dilemparkan tadi dan langsung menancapkannya ke kaki Barak yang lain. Ah! Barak menjerit kesakitan. Dia sama sekali tidak bisa bergerak lagi. Dan lumpuh sampai ia mati. Jensen mengambil kotak yang dipegang Barak lalu membukanya. Ternyata, kotak itu berisi ramuan. Namun, ramuan kali ini bertuliskan nama Southwest Pharmaceutical. Jika bukan menyelidiki asal-usul ramuan ini, leher Barak sudah gorok oleh Jensen. Jensen mengeluarkan sebatang rokok dari saku Barak, menyalakannya lalu duduk di dekat batu penanda di titik perbatasan wilayah Huaxia. Jensen merasa lebih santai setelah membuang ludah di mulutnya. Di kejauhan, mentari pagi yang menyinari wajah Jensen membuat Jensen akhirnya bisa tersenyum lepas. Jensen pun berbisik pelan di radio komunikasi, "Ketua, tugas kali ini telah selesai dilaksanakan. Barang siapa yang melanggar hukum di Huaxia, pasti akan aku kejar sampai kemanapun dia berada." Di dalam markas, suasana yang awalnya hening langsung menjadi riuh. Seluruh pasukan militer Huaxia Utara bersukacita. Pertempuran ini bukan lagi menyangkut kehormatan pribadi, tetapi menyangkut kehormatan segenap elemen bangsa dan seluruh rakyat Huaxia. Pasukan tentara Huaxia telah menunjukkan kekuatan tekad dan kegigihan kepada dunia internasional. Dokter, selamat! Kamu telah menyelesaikan tugas penumpasan kali ini dengan baik. Pria tua itu melihat ke layar. Matanya berseri-seri. Dia benar-benar merasa terharu. Tak lama kemudian, Barak perlahan siuman dan melihat sebuah helikopter yang diparkir di tempat yang berjarak 100 meter dari dirinya. Selain itu, ada juga beberapa tentara bayaran bersenjata lengkap. Orang-orang ini adalah anak buah Barak, tetapi mereka tidak bergerak sama sekali. Barak yang sedang panik ingin berteriak memanggil mereka, tetapi Barak tidak sanggup berteriak karena kondisi tubuhnya kini yang sangat lemah. Barak pun marah besar. Helikopter itu sudah dekat, tetapi kenapa mereka masih tidak datang menjemput Barak? Barak perlahan menoleh dan melihat ke wilayah dalam perbatasan Huaxia. Pasukan Kompi sedang berjalan ke arahnya disertai dengan mobil perang dan tank yang terlihat megah. Saat ini, Barak akhirnya tahu alasan kenapa helikopter itu tidak berani bergerak. Semua karena kehormatan pasukan tentara Huaxia. Barak, kamu ditahan. Suara yang sudah lama hilang kembali terdengar di telinga Barak. Dia memberitahukan Barak bahwa Barak selanjutnya akan menjalani hari-hari dengan penuh penderitaan. Bahkan ia berharap mati saja. Hormat. Suara yang penuh wibawa terdengar diiringi suara tiupan angin dan suara serentak para anggota pasukan yang memberi hormat. Semua tentara memberi hormat kepada pria yang tepat berada di bawah sinar mentari pagi itu. Jensen membuang puntung rokok lalu berdiri tegak dan memberi hormat militer. Lalu jatuh pingsan. Jensen kemudian dibawa ke markas untuk perawatan. Pasukan telah berjuang siang dan malam dalam pertempuran ini. Jensen yang awalnya sudah terluka harus menjalani perjalanan panjang saat melakukan pengejaran.
Tubuh Jensen telah mencapai batas kemampuan maksimal. Ini juga merupakan kedua kalinya Jensen menderita luka yang begitu serius sejak Jensen menikah. Jensen bahkan boleh dikatakan berjarak selangkah lagi dari kematian. Namun, pria tua itu telah mengeluarkan perintah untuk menyelamatkan pahlawan Huaxia ini dengan segala cara. Saat Jensen menjalani perawatan, Arthur dan pria tua itu selalu datang menjenguk Jensen. Ketika mereka melihat cedera Jensen pulih dengan baik, mereka pun merasa lega. Namun, mereka juga sangat terkejut dengan kebugaran tubuh Jensen. Setengah bulan kemudian, Jensen akhirnya siuman. Jensen merasa sakit di sekujur tubuhnya yang penuh dengan bekas luka, tetapi secara keseluruhan semuanya baik-baik saja. Setelah merasakan Profound Ki di dalam pusat energi, Jensen menemukan bahwa kekuatan Profound Ki yang dimilikinya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Diperkirakan itu mendekati tingkat kelima teknik kaisar manusia. Sudah siuman. Perawat berteriak ke arah luar. 15 menit kemudian, banyak orang berdatangan di ruang perawatan. Ada anggota tim Macan dan juga Arthur. Mereka semuanya merasa sangat senang. Saudara Jensen, kamu memang panjang umur, kamu belum mati juga. Arthur bercanda dengan Jensen. Mata Arthur berseri-seri. Arthur benar-benar merasa terharu. 3 hari sebelum Jensen dikirim untuk menjalani perawatan, Jensen selalu berada dalam kondisi kritis. Mereka bahkan mengira Jensen tidak akan sanggup melewati masa-masa kritis. Namun, entah kenapa, ada semacam energi yang membantu Jensen untuk tetap bertahan. 3 hari kemudian, kondisi Jensen baru berangsur stabil. Hehe, istriku sedang menungguku. Aku tentu tidak boleh mati dulu. Jensen berkata sambil tertawa. Dasar kamu ini, orang pertama yang kamu ingat ketika siuman adalah Elena. Glenn yang sedang berdiri dengan bantuan tongkat juga bercanda dengan Jensen. Di sebelahnya ada Amanda. Mereka semua tahu bahwa Jensen telah menyelamatkan nyawa mereka. Karena itu, mereka sangat berterima kasih kepada Jensen. Mulai sekarang, mereka akan selalu ada untuk Jensen dalam suka maupun duka. Sepertinya, semua orang telah pulih dengan cukup baik. Jensen memandang kerumunan orang yang mengerumuninya lalu tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan uang santunan untuk keluarga Macan Emas dan yang lainnya? Sudah diurus. Arthur berkata sambil mencoba tersenyum. Di luar uang santunan dari pemerintah, Arthur sendiri juga memberikan uang santunan kepada keluarga mendiang agar keluarga mereka dapat menjalani hidup dengan tenang seumur hidup. Wajah Jensen langsung murung saat teringat dengan Macan Emas dan yang lainnya. Jensen, kita semua telah memilih jalan ini. Kita semua sudah punya persiapan mental. Macan Hitam tahu bahwa Jensen jarang mengalami kehilangan orang-orang yang dicintai. Karena itu, Macan Hitam pun menghiburnya, meskipun begitu, kita semua tidak menyesal. Glenn dan lainnya ikut mengangguk. Meskipun jalan ini sangat berbahaya dan mereka bisa mati kapan saja, mereka tetap rela mengorbankan jiwa dan raga mereka demi melindungi kepentingan rakyat. Mempertahankan kedaulatan negara adalah tugas mereka sekaligus juga kehormatan bagi diri mereka. Jensen, kamu luar biasa sekarang. Kamu sudah terkenal di seluruh wilayah militer Huaxia Utara. Ketua tim secara khusus memilihmu. Di seluruh distrik militer Huaxia Utara, kamu adalah penembak jitu nomor 1. Anggota tim Macan mengerumuni Jensen dan sibuk berbicara. Haha, Jensen sudah siuman. Saat ini, seorang pria tua masuk. Dia terlihat sudah berusia lanjut, tetapi tatapan matanya masih sangat tajam, badannya juga masih tegap. Ini adalah... Jensen pun terkejut melihat pria tua yang terlihat penuh wibawa itu. Hormat, ketua. Semua orang memberi hormat. Haha, ketika kita sedang tidak bertugas, kita semua tidak perlu terlalu kaku. Pria tua itu berkata sambil tertawa. Dia terus menatap Jensen. Jensen, aku sudah mengirimkan video pertempuran kamu ke markas pusat dan menominasikan dirimu sebagai calon raja prajurit. Setelah pihak markas pusat melakukan peninjauan, kamu berhak menyandang gelar ini. Pria tua itu mengeluarkan lencana, kamu melindungi negara Huaxia dan menjaga kehormatan tentara Huaxia. Ini adalah lencana kehormatan untukmu. Calon raja prajurit? Jensen sontak kaget. Jensen bergabung dengan militer demi mencapai tujuan ini. Jensen sendiri juga tidak menyangka tujuannya ini akan tercapai. Jensen, cepat ambil lencananya. Macan Hitam menarik Jensen.
Jensen hendak berdiri, tetapi Jensen juga merasa lapar karena sudah tidak bangun selama setengah bulan. Jensen pun hampir terjatuh dari tempat tidur. Tidak apa-apa, di tempat tidur juga boleh. Pria tua itu tidak keberatan. Dia pun berjalan menghampiri tempat tidur Jensen lalu memasangkan lencana untuk Jensen. Selain itu, kamu mendapatkan peringkat pertama dalam latihan militer. Kamu juga berhasil menumpas semua tentara bayaran yang memasuki wilayah Huaxia. Nilai yang kamu peroleh adalah yang tertinggi di antara 6 komando daerah militer. Kamu adalah calon utama Raja Prajurit. Pria tua itu lanjut berkata. Raut wajah Jensen kembali berubah. Dalam waktu sekejap, Jensen telah menjadi calon utama Raja Prajurit. Ini benar-benar sebuah kejutan. Macan hitam dan yang lainnya merasa terkejut karena kenaikan pangkat Jensen berjalan dengan sangat cepat. Ketua. Jensen buru-buru bertanya. Haha, kita sedang tidak bertugas. Kamu panggil aku, kakek Carson, saja. Pria itu berkata sambil tersenyum. Jensen menggaruk-garuk kepala. Ini adalah pertama kalinya Jensen berjumpa dengan kakek itu, tetapi kakek itu malah sangat mengenal Jensen. Episode 579. Anak muda, aku adalah komandan yang kamu tembak di bagian kepala saat latihan militer. Pria tua itu pun tertawa melihat wajah Jensen dan memarahinya, kamu sungguh kejam. Tembakan itu sungguh dahsyat. Kamu bahkan memperdaya para pengawalku untuk keluar dan langsung menyerang mereka ketika mereka kembali. Kamu sangat licik. Jensen langsung tertawa. Saudara Jensen, dia adalah ayahku. Arthur yang berada di sampingnya berkata. Jensen kembali kaget. Dia adalah pemimpin keluarga Carson, salah satu dari 8 keluarga elit. Dia adalah seorang tokoh besar. Alexander juga tertawa dan berkata, jika Arthur tidak memberitahuku, aku juga tidak akan terpikir bahwa kamu adalah suami dari cucu Philip Miller. Kamu sungguh luar biasa. Kalau Philip tahu kabar tentang kamu, dia pasti akan sangat bangga. Philip Miller yang dimaksud pria tua itu adalah kakek Miller. Kakek Carson, ada berapa calon raja prajurit di 6 komando daerah militer? Jensen bertanya dengan penasaran. Setiap daerah militer ada 6 orang, total 36 orang, dan kamu lebih unggul dibandingkan 35 orang lainnya. Alexander Carson menjelaskan, oh ya, peringkat pertama dan kedua di antara 36 orang itu berasal dari wilayah militer Huaxia Utara. Macan hitam dan yang lainnya juga ikut merasa bangga mendengar kabar ini. Apakah calon raja prajurit dipilih berdasarkan kemampuan? Jensen kembali bertanya. Alexander menggelengkan kepalanya, dilihat berdasarkan skor. Skor yang dilihat meliputi kemampuan, prestasi, kontribusi, dan usia. Kamu adalah penembak jitu nomor 1 di wilayah militer Huaxia Utara. Kemampuan yang kamu miliki telah memenuhi syarat. Prestasi kamu selama latihan militer juga sempurna. Kamu berhasil menumpas semua anggota resimen tentara bayaran Sky Axe. Kamu memang pantas mendapatkan peringkat pertama. Jensen pun mengangguk. Jensen awalnya mengira bahwa pemilihan dilakukan hanya berdasarkan kemampuan. Namun, dunia militer bukanlah dunia Jianghu. Kemampuan dan prestasi adalah dua hal yang sama pentingnya. Bolehkah aku melihat daftar nama calon raja prajurit? Boleh. Yeni, tunjukkan kepadanya. Macan hitam memperlihatkan sebuah formulir yang berisi daftar nama 36 orang. Dokter menduduki peringkat teratas. Namun, karena ini adalah rahasia setiap daerah militer, nama-nama ini tidak ditulis langsung melainkan diganti dengan menggunakan nama kode. Peringkat kedua diduduki oleh Tank. Peringkat ke-9 diduduki oleh Senlena. Mata Jensen berkedip. Jensen langsung teringat dengan nama PT Senlena. Apakah orang ini adalah Elena? Kemudian, Jensen juga teringat dengan Aidan Woodley yang merupakan salah satu calon raja prajurit. Akan tetapi, Jensen tidak kenal dengan nama kode Aidan Woodley. Nama kode yang kamu gunakan adalah dokter. Arthur pernah bilang bahwa profesi kamu adalah seorang dokter. Alexander menambahkan. Arthur lanjut berkata, ayah, keterampilan medis saudara Jensen sangat luar biasa. Kalau ayah tidak percaya, silakan coba minta dia periksa ayah. Setelah berkata demikian, Arthur mengedipkan mata ke arah Jensen. Jensen pun langsung paham.
Dia buru-buru menatap Alexander sambil tersenyum dan berkata, kesehatan kakek Carson sangat bagus. Sepertinya, ini karena kakek Carson sering bekerja dan berolahraga. Haha, aku memang seperti itu, sekali tidak bekerja, tubuh akan terasa sakit. Karena itulah, aku tidak mengundurkan diri dari pekerjaan. Aku bekerja setiap hari, dan benar saja, aku sangat bersemangat setiap hari. Alexander berkata sambil tertawa. Jensen tahu bahwa generasi tua memang seperti ini. Setelah bekerja keras sepanjang hidup mereka, tubuh mereka akan terasa sakit jika mereka tiba-tiba menikmati kehidupan yang nyaman. Sebaliknya, jika mereka memiliki pekerjaan, mereka malah akan semakin bersemangat. Tapi, kakek Carson sepertinya punya gangguan tidur. Jensen menambahkan. Kamu tahu ini juga? Alexander sontak terkejut karena Jensen tidak memeriksa nadi Alexander dan hanya melihatnya sekilas. Tentu saja aku tahu. Selain itu, aku juga tahu bahwa kakek Carson sepertinya agak. Jensen mengangguk sambil berkedip mata. Hanya pria yang paham dengan tatapan mata mereka berdua. Alexander langsung tersipu malu sambil tersenyum, ketika kamu tua nanti, saat kamu ingin melakukannya, terkadang kamu tidak sanggup melakukannya. Ini bukan masalah besar. Aku akan menulis resep untuk kakek Carson dan memastikan kakek Carson tidur nyenyak malam ini sampai besok pagi. Jensen tertawa dan berkata, kalau untuk urusan itu, Aula Singlin kami punya semacam anggur yang bila diminum 1 gelas setiap hari dapat menjamin keperkasaan kakek Carson. Oh ya, penatua Jack juga meminum anggur ini. Bagus sekali. Alexander pun langsung bersemangat. Arthur diam-diam merasa khawatir dengan ibunya karena jika ayahnya menjadi perkasa, ibunya akan sulit meladeni ayahnya. Sebelumnya, aku juga meragukan keterampilan medismu. Tetapi, aku sudah percaya denganmu sekarang. Kalau ada kesempatan, aku akan membawa pergi melihat kawanku yang sudah tua sekalian membantu memeriksa kesehatannya. Alexander mengangguk dengan hati puas. Dia pun percaya pada keahlian Jensen. Seorang pemuda seperti Jensen yang sendirian membunuh pasukan tentara bayaran internasional terkenal memang punya keterampilan medis yang hebat. Alexander pun mengatakan ini sambil melirik ke arah macan hitam, apalagi Philip, dia paling butuh bantuan dokter. Mengenai masalah kamu yang menjadi menantu keluarga Miller, Arthur sudah menceritakannya. Tenang saja, nanti kakek akan membantumu. Macan hitam mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, aku juga akan membantumu nanti. Jensen sangat senang. Jensen mengikuti rencana penatua Jack hingga berhasil menjalin persahabatan dengan kakek Carson dan kakek Palmer yang merupakan bagian dari 8 keluarga elit. Selain itu, Macan Hitam juga sudah bersedia membantu Jensen. Macan Hitam adalah adik perempuan dari Daniel Miller. Baiklah, kalian semua sudah boleh pergi, aku ingin membahas sesuatu dengan Jensen. Alexander melambaikan tangan dan kerumunan pun bubar. Di dalam ruang perawatan, hanya ada Jensen dan Alexander. Kamu tentu sudah tahu tujuan Barak datang ke Huasia. Dia datang demi ramuan yang bertuliskan Southwest Pharmaceutical. Masalah ini sangat rahasia. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Alexander berkata dengan serius. Jensen mengangguk lalu berpikir sejenak dan berkata, Kakek Carson, apakah kamu ingin menyelidikinya? Itu pasti diselidiki. Wajah Alexander terlihat sinis, sudah lama beredar rumor bahwa di masyarakat, ada orang yang punya barang semacam itu. Namun, belum ada bukti yang ditemukan. Barak kini punya bukti itu. Sepertinya barang itu sudah beredar di masyarakat. Kakek Carson, sebenarnya, aku pernah melihat ramuan itu. Ramuan itu dapat mengubah gen di dalam tubuh manusia. Jensen pun bercerita tentang pabrik yang ditinggalkan dan kejadian saat Chris diserang. Apa? Raut wajah Alexander berubah drastis. Apakah ramuan itu berdampak besar terhadap gen manusia? Alexander menyipitkan matanya. Jika pasukan asing memiliki ramuan itu, bukankah mereka akan menjadi pasukan biokimia? Menurut informasi yang aku terima saat ini, keluarga Woody punya keterkaitan dengan ramuan itu. Jensen lanjut berkata. Alexander terdiam sejenak lalu berkata, keluarga Woody adalah keluarga yang sangat berpengaruh. Dan ini kelihatannya masih puncak gunung es. Kita tidak boleh gegabah. Sementara, jangan ungkit dulu masalah ini. Kamu juga jangan ceritakan masalah ini kepada orang lain. Baik. Jensen mengangguk. Setelah melakukan percakapan singkat,
Jensen baru tahu bahwa ternyata keluarga Woodley jauh lebih besar daripada yang dibayangkan Jensen. Apalagi, keluarga Carson berada di atas keluarga Woodley dalam urutan 8 keluarga elit, sehingga Jensen tidak dapat berbicara banyak. Ini juga membuktikan bahwa keluarga Woodley masih punya pelindung di belakang mereka. Tak lama berselang, seorang perawat membawakan makanan. Jensen kebetulan sangat lapar dan langsung melahap makanan itu. Sayangnya, ramuan obat dan jarum peraknya masih tertinggal di barak. Kalau tidak, Jensen dapat membuat beberapa pil penyelamatan, sehingga Jensen dapat pulih lebih cepat. 3 hari kemudian, Jensen pulih sepenuhnya dan berjalan keluar ruang perawatan. Matahari bersinar terang di luar. Suara serentak para tentara yang sedang berlatih di lapangan olahraga terdengar dari kejauhan. Jensen! Anggota tim Macan datang. Meskipun Jensen baru bergabung dengan tim Macan, tetapi Jensen telah menggunakan kemampuan yang Jensen miliki untuk menaklukkan mereka, sehingga mereka sangat menghormati Jensen. Bos, apa kabar? Kamu tampak beda. Amanda yang menggunakan tongkat langsung berlari ke arah Jensen. Lengan Glenn dipasang gips, dahinya juga diperban dengan kain kasa. Mereka tidak terluka parah seperti Jensen, tetapi mereka malah pulih lebih lambat daripada Jensen. Kamu yang bernama dokter. Seorang pria berbadan kekar dan tegap setinggi 2 meter yang ikut datang dengan tim Macan memiliki aura yang istimewa. Ini siapa? Jensen juga menatap pria itu. Seorang master. Dia memiliki kemampuan master tingkat bumi. Selain itu, dia juga memiliki keterampilan eksternal yang hebat dan kian kuat. Episode 580. Jensen, dia ini bernama Kode Teng, calon raja prajurit wilayah militer Huasia Utara. Dulunya dia juga pernah menduduki peringkat pertama. Macan Hitam memperkenalkan. Jensen langsung mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Teng. Teng juga mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Jensen. Mereka berdua baik-baik saja saat berjabat tangan. Teng tersenyum sambil berkata, Dokter, keahlianmu lumayan bagus, kamu sepertinya seorang ahli bela diri. Teng telah memperhatikan keterampilan internal yang dimiliki Jensen. Jensen pun langsung mengangguk. Aku juga seorang ahli seni bela diri. Aku belajar di Akademi King Cheng, salah satu dari 13 akademi di dunia Jianghu. Hahaha. Teng berterus terang sambil tertawa. Faktanya, ada juga banyak orang dunia Jianghu di dalam kemiliteran. Ini merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman perang penjajah asing. Bagaimanapun juga, ketika penjajah menyerbu negara kita, banyak orang dunia Jianghu yang bergabung dengan tentara untuk melawan pihak asing. Salah satu yang paling terkenal adalah Shaolin. Aku awalnya mengira kamu adalah penembak jitu nomor 1 di daerah militer ini. Kemampuan menembak MU memang luar biasa. Tapi, kamu ternyata juga memiliki keahlian bela diri yang mengesankan. Apa kamu tertarik untuk mencoba beradu tanding sebentar denganku? Teng mengajak Jensen untuk berduel dengan dirinya. Teng seolah tidak rela kehilangan predikat juara pertama yang pernah diperolehnya. Teng, dokter baru saja pulih, belum cocok beradu tanding. Macan Hitam tiba-tiba mengerutkan kening. Jangan khawatir, kami hanya sebentar saja. Teng menggelengkan kepalanya seolah tidak peduli sama sekali, lagi pula, seorang pria sudah terbiasa dengan rasa sakit. Hanya wanita saja yang bisa menghindar dari rasa sakit. Keparat, aku adalah seorang wanita, kamu sedang menyindirku. Macan Hitam memarahi. Faktanya, sebagai calon raja prajurit, Teng memang tidak kalah kuat dibandingkan dengan Macan Hitam. Akan tetapi, Teng takut pada wanita, sehingga Teng hanya tersenyum dan tidak berani membalas ucapan Macan Hitam. Dokter, saat aku menjadi calon utama raja prajurit, aku mengalahkan lebih dari 30 orang. Mereka semua pun takut dan menjadi patuh ketika berjumpa dengan diriku. Ini juga sudah menjadi kebiasaan di kemiliteran. Jika kamu tiba-tiba menjadi peringkat pertama, kalaupun aku mengakui kehebatanmu, orang lain belum tentu mengakui kehebatanmu. Kecuali, kamu dan aku saling beradu satu kali agar mereka semua diam. Teng menambahkan. Semua tentara pria saling bersaing di dalam pasukan. Jika hanya dinilai berdasarkan kemampuan, posisi Jensen tiba-tiba melesat dan berada di atas semua orang tentu tidak rela mengakui kehebatan Jensen.
Para anggota pasukan wilayah militer Huaxia Utara adalah rekan satu daerah militer dengan Jensen. Mereka masih tidak begitu keberatan dengan keberhasilan Jensen, tetapi banyak anggota pasukan dari daerah militer lain yang tidak senang dengan keberhasilan Jensen. Boleh, aku akan beradu tanding sebentar denganmu. Jensen juga tidak punya alasan untuk menolak. Aku dengar Tank dan Dokter sedang beradu tanding. Para tentara yang sedang berlatih di sekitar sana datang untuk menonton. Tank adalah tentara senior dari distrik militer Huaxia Utara. Kemampuan yang dimilikinya tak perlu diragukan lagi. Dia juga punya banyak prestasi di kemiliteran. Semua orang mengakui kehebatannya. Meskipun Dokter adalah tentara baru, Dokter telah membuat prestasi besar dalam tugas penumpasan, dan semua orang juga telah mengakui kehebatannya. Dua tentara elit anggota pasukan khusus saling beradu tanding. Entah siapa yang keluar sebagai pemenang. Menarik sekali. Di pinggir lapangan, Alexander dan Arthur juga menonton dengan penuh antusias. Kemampuan menembak jitu Jensen memang bagus, tapi aku tidak tahu bagaimana kemampuannya di bidang lain. Alexander sangat mengenali Tank yang serba bisa. Tank punya kemampuan bertempur sendirian. Hanya Raja Prajurit yang dapat mengalahkan Tank. Tank, ayo semangat. Di sekitar lapangan, sorak-sorai penonton terdengar. Meskipun semua orang menghormati Jensen, Tank memiliki reputasi yang lebih besar. Bagaimanapun juga, Tank adalah tentara senior. Dokter, kamu harus hati-hati. Tank menggerakkan anggota tubuhnya sejenak dan tersenyum datar. Aku telah memenangkan kompetisi manusia besi, kompetisi Raja Prajurit Multitalenta, kompetisi tarung bebas pasukan khusus. Aku ingat saat perang di wilayah perbatasan, aku sendirian berhasil menghabisi 300 bandit selama 3 hari 3 malam tanpa sekalipun mengedipkan mata. Sebelum pertarungan dimulai, Tank masih berbicara dengan ramah. Begitu pertarungan dimulai, Tank pun langsung mengintimidasi Jensen. 3 hari tanpa berkedip, apakah matamu tidak kering? Jensen bertanya dengan cemberut. Tank menatap dengan bingung sejenak dan langsung berkata dengan suara lantang, kamu tidak usah peduli apakah mataku kering atau tidak. Ini bukan hal penting. Apa kamu mengerti maksud ucapanku? Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan tawa. Tank ingin menakut-nakuti Dokter dengan riwayat prestasinya, tetapi Jensen malah bertanya apakah matanya kering atau tidak. Jensen sama sekali tidak terintimidasi oleh bualan Tank. Satu tangan. Jensen lanjut berkata. Apa maksudmu? Tank bertanya dengan penasaran. Jika kamu bisa mengalahkan diriku yang hanya memakai satu tangan ini, aku akan menyerahkan gelar calon utama Raja Prajurit kepada MU. Jensen memasukkan satu tangannya ke dalam saku. Jensen pun telah melihat kemampuan Tank yang hanya setara tingkat bumi. Semua orang terkejut. Tank adalah mantan calon utama Raja Prajurit. Dia meraih peringkat pertama dalam perlombaan lari jarak jauh, lari cepat, angkat beban, tarung bebas, adu senjata, dan sebagainya. Jensen mengalahkan Tank hanya dengan satu tangan? Siapa takut? Bukankah Dokter adalah penembak jitu? Alexander bahkan menyipitkan matanya dengan penasaran sambil menonton mereka berdua bertarung. Hanya Arthur seorang yang telah melihat kehebatan Jensen. Arthur sama sekali tidak merasa heran. Omong kosong. Tank mengeluarkan tinju militer. Jensen mendekati Tank sambil memasukkan satu tangan ke dalam saku dan hanya menggunakan satu tangan. Plak. Pencapaian Tai Chi yang dimiliki Jensen sudah sangat tinggi. Telapak tangan Jensen yang ringan dipadukan dengan kehebatan ilmu bela diri, membuat Jensen dapat menahan pukulan Tank. Penguncian jurus. Sebelum Tank mengeluarkan jurus pukulan, Jensen langsung mengunci kedua tangan Tank yang terlipat di depan dada Tank. Kamu sedang bermimpi. Tank pun memarahi Jensen dan langsung mengeluarkan pukulan jepitan maut. Bang! Jensen kembali mengeluarkan pukulan yang mendarat di lengan kanan Tank lalu mengunci jurus pukulan Tank. Semua penonton terperanjat. Raut wajah Tank berubah drastis. Tank akhirnya tahu betapa kuatnya tenaga dalam Jensen. Kamu mencoba mengalahkanku dengan satu tangan? Tank masih tidak mau kalah. Seberapa hebat pun ki yang dimiliki Jensen, Tank tidak rela dikalahkan oleh Jensen yang hanya menggunakan satu tangan. Jurus tinju King Cheng. Tank mengeluarkan jurus andalan sekte. Selama menjadi tentara, Tank jarang menggunakan jurus andalan sekte karena Tank belum pernah berjumpa dengan orang yang memaksanya untuk menggunakan jurus andalan sekte tersebut.
Akademi Qing Cheng adalah sekte kuno dengan latar belakang seni bela diri yang mendalam. Jurus tinju Qing Cheng adalah teknik tinju sekte kuno. Selama perang zaman melawan penjajah, murid-murid Akademi Qing Cheng menggunakan teknik tinju ini untuk melawan senapan bayonet para penjajah dengan tangan kosong dan meningkatkan reputasi seni bela diri Huaxia. Plak! Jensen kembali mengeluarkan satu pukulan yang mendarat di lengan kanan Teng. Jensen sepertinya tahu karakteristik jurus tinju Qing Cheng. Ini tidak mungkin. Teng merasa kesal karena tidak bisa mengeluarkan jurus pukulannya. Semua jurus pukulan yang dikeluarkan langsung dikunci oleh Jensen. Hanya guru Teng yang dapat menggunakan teknik serupa. Akan tetapi, Jensen adalah seorang pemuda yang usianya bahkan lebih muda daripada Teng. Telapak tangan menghancurkan hati. Teng mengeluarkan jurus yang paling menakutkan. Telapak tangan Teng bahkan mulai berasap akibat terbakar oleh energi Qi. Bagaimanapun juga, Akademi Qing Cheng lebih mengutamakan teknik pedang dan jarang menggunakan teknik pukulan tinju. Namun, teknik pukulan tinju Akademi Qing Cheng juga sangat istimewa. Telapak tangan menghancurkan hati ini adalah salah satu ciri khas Akademi Qing Cheng. Konon, orang yang terkena jurus ini akan mati karena jantung yang hancur terbelah menjadi 7 hingga 8 bagian. Karena jurus ini terlalu mematikan, Teng pun jarang menggunakan jurus ini. Bang! Telapak tangan Jensen mendarat di lengan kanan Teng lalu menekan pergelangan tangan Teng, sehingga Teng tidak dapat mengeluarkan jurusnya lagi. Tidak mungkin. Apakah dia juga praktisi di dunia Jianghu? Teng pun panik. Teknik pukulan tinju Teng sepertinya telah ditebak oleh Jensen. Jensen dapat mengunci jurus Teng karena Jensen setidaknya telah mencapai tingkatan lebih tinggi dalam penguasaan energi Qi. Dengan bantuan udara di sekitar, Jensen dapat merasakan aliran energi Qi Teng dan mengunci jurus Teng terlebih dahulu. Namun, untuk mencapai tingkatan ini, dibutuhkan setidaknya latihan selama 50 tahun. Aku tidak percaya, terimalah jurus 18 tangan. Teng kembali mengeluarkan jurus. Pukulan Teng masih saja dikunci oleh Jensen. Teknik Sky High Palm. Pukulan itu kembali dikunci oleh Jensen. Orang-orang di sekitar mereka pun tercengang. Mantan calon utama raja prajurit dari 6 komando daerah militer malah tidak bisa mengeluarkan jurus pukulannya. Ini sungguh kejam.